Jangan ada orang yang merasa, oh ada orang lebih rendah dari saya, itu sombong. Kalau memang ada seorang merasa Habib, dia merasa dirinya memandang orang lain lebih rendah, itu iblis. Jadi nggak ada, dan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Ahlul Bait. Nah inilah gerombolan ini. Emang Habib sekarang banyak Habib gadungan, Habib yang orientasi cari duit. Kalau Habib dulu dakwahnya buang duit, hidupnya sederhana, nggak punya mewah, nggak gondrong, nggak pakai mobil Ferrari. Maka kata Bahar pernah mengutip bahwa ada satu imam yang katanya punya mobil di dunia cuma 2, itu hoax. Habib Bahar hidupnya mewah, banyak ngomong. Habib Bahar mobilnya bagus, Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abuya Maliki, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi 2, satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abuya Maliki, sekali oles minyak wangi, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta, cuma sekali oles. Terus itu mau bilang beliau cinta dunia. Ditanya, ya Habib kenapa seperti ini? Takriman wa tashrifan lil ilm. Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Itu hoax. Kata Imam Maliki di Arab untuk membela dirinya, katanya punya mobil mewah di dunia cuma 2, yang satu pangeran Inggris, satu dia, itu hoax. Ini orang dari kampung membohongin orang. Mungkin orang di situ yang bisa dibohongin. Terus dia mengatakan lagi ya, ada satu ulama di Saudi apa, pakai minyak wangi satu olesan set 15 juta. Itu hoax. Gak usah bela diri. Anda tetap kardus, saya bilang. Anda ini Muawiyah. Anda mau jual nasab Nabi untuk cari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mirsa TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang para habaib ya. Jadi ini ada Habib Krebo yang membongkar oknum-oknum Habib yang mana kelakuannya itu tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yuk seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya melihat nih hiruk pikuk Habib ini udah nggak sehat. Kedua belah pihak nggak sehat. Cuma saya di sini nggak ingin menanggepin si Bahar lagi atau yang sejenisnya. Saya jujur aja, saya ingin mensikapi Ketua Robito Alawiyah, Pak Taufik Assegaf, yang dipanggil Habib Taufik Assegaf. Saya melihat dia ditunjuk sebagai Ketua Robito tuh saya nggak nyaman. Harusnya begini loh, mau organisasi apapun, kalau ingin memilih seorang pemimpin atau ketua itu harus punya apa ya? Punya track record yang bagus, yang tidak pernah bermusuhan sama orang, yang ceramahnya itu meneduhkan, bukan memprovokasi. Terus nggak perlu mengadilin orang, nggak perlu menilai sesama ulama. Kan aneh, seorang ngaku ulama bicara di depannya orang awam menilai ulama. Lah emang yang di depan Anda ini ulama? Itu bagi saya itu kalau ada ulama menilai seorang ulama di atas mimbar, itu bengkok hatinya, itu hasud, karena tidak sepantasnya Anda begitu. Lah seorang Taufik ini yang saya lihat ada beberapa video yang nggak nyaman lah. Kenapa saya perlu tanggepin ini? Karena Anda ketua. Kalau ketuanya aja sudah nggak menempatkan diri pada tempatnya, gimana saya mau ngelihat-ngeritik si Bahar dan yang lain-lainnya? Kok ketua dan sama? Padahal kalau mau dilihat oknum Habib yang bego ini cuma 1, 2, 3 orang. Tapi kalau ketuanya bego, ya orang bisa menuduh apa? Semuanya bego. Ketuanya radikal, ya semua melihat Habib itu radikal. Kalau ketuanya menciptakan permusuhan, menyerang ulama, atau menyerang kadang-kadang NU, cuma nggak tersirat aja,
Ini kan tidak baik. Harusnya seorang ketua itu menempatkan, punya kearifan yang tinggi, punya pandangan dunia yang luas. Dia bersikap sesuatu apa? Jangan suka mengeluarkan apa? Perkataan atau apapun. Seperti saya ini Habib. Saya itu tidak pantas memberitakan suatu berita untuk memuliakan saya. Ini nggak pantas. Jadi kalau ada riwayat itu memuliakan Habib, padahal bukan Habib, itu nggak perlu saya nyampaikan. Ayo saudara-saudara, Anda wajib menyintai saya. Kalau Anda nggak menyintai, Anda masuk neraka. Siapa saya? Masa saya ngomong? Lah ini Taufik mensikapin, ada riwayat-riwayat yang saya mau sebutkan, malu lah. Saya sudah kritik. Ingin menonjolkan bahwa Habib itu lebih afdol dari seorang kiai sekalipun. Habib goblok. Ini akibat salah memahami. Lah, saya bingung. Ini orang kok diangkat jadi ketua, memahami Ahlul Bait aja nggak bisa dalam Al-Quran. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu terbatas orangnya. Orang yang disucikan. Makanya kalau orang suci, dideklar di kitab suci. Nggak mungkin saya ini mengklaim diri saya Ahlul Bait, Anda juga Ahlul Bait. Anda masih berlimang dosa, biarpun ketua RA. Nggak boleh melekatkan di Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk mentaatin orang yang pernah bermaksiat, pernah orang berlaku dosa. Itu Tuhan salah kaprah dong. Besok saya ragu sama Tuhan. Masa saya untuk mentaatin orang yang orang tuh saya lihat pernah berzina, seorang Habib, atau orang pernah menipu, atau pernah salah ngomong. Besok saya ragu sama Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan mau jerumusin saya nih. Kok saya untuk mentaatin orang yang nggak suci? Nah, Ahlul Bait di Al-Quran itu terbatas 5 orang. Orang disucikan, makanya dideklir sama Tuhan, orang wajib mentaatinya. Itu dianggap apa? Mata rantai ke Tuhan. Kalau ke bawah ini bukanlah. Seorang Taufik yang ketua RA tidak bisa memilah antara Ahlul Bait. Dia mengutip kata-kata dari Ibn Arabi apa? Itu ditujukan Ahlul Bait, bukan Duriyah. Ahlul Bait yang sudah terjadi di zaman Ibn Arabi itu. Lah, ini seorang ketua RA. Dan saya lihat apa? Ada tuh ketua itu kalau bahasa itu yang santun, sopan harusnya. Lah kalau saya lihat Taufik ini apa? Kalau berbicara, maaf loh, kayak preman terminal. Cuma bersorban, dikit ayat. Bahasanya kasar, ada pakai kata-kata anjing. Kalau saya ngomong anjing ini, saya nggak ada masalah. Pakaian saya begini. Tapi begitu saya pakai pakaian sorban, apalagi saya dijulukin sebagai ketua, itu saya nggak boleh main-main. Bahasa saya itu harus nggak boleh menyakiti orang. Sampai katanya Ali bin Abi Thalib, menyimpan kebenaran itu masih lebih baik daripada menyampaikan sesuatu hal itu yang membuat orang nanti jadi praduga, jadi ribut. Lah, Anda nih harusnya yang ngaku-ngaku durian Nabi, nggak kenal Ali bin Abi Thalib, ya mendingan Anda mandi dulu lah, nggak usah jadi ketua. Kan Rasul bilang, Ana Madinatul Ilm wa Ali babwa. Saya lautan ilmu, Ali pintunya. Atau saya kota ilmu, Ali pintu gerbangnya. Barang siapa yang mengenal saya, lewatlah gerbangnya. Lah, ini kalau Anda nggak tahu, ya repot. Katanya ketua RA, keturunan Nabi. Masa nggak tahu keturunan kakeknya? Masa belajar agama itu? Lah, ini saya lihat karakter Taufik ini yang tidak pantas. Tidak boleh ditoleransi. Seorang ketua itu kalau salah, harus dengan mengundurkan diri lah. Demi maslahat warga Nabi yang ada di Indonesia ini. Jangan terus jadi caci maki. Mungkin banyak orang yang kecewa itu kenapa kok datang dari ketuanya aja begitu. Tapi saya lihat sikap dari NU bagus. Gus Yahya itu bagus. Mengkritiknya juga bagus. Malah terakhir diajak anekdot sama Gus Yahya. Kalau kepingin kenal pejabat mau dianterin. Emang mungkin nih Taufik ini belum pernah foto sama Jokowi. Kepingin foto sama Jokowi kali. Janganlah gitu. Mungkin ada banyak perkataan Taufik ini sebelum menjadi ketua itu yang terlalu keras. Kan di depan Anda tuh orang-orang awam. Ngapain Anda mengkritik kiai-kiai yang lain ulama? Janganlah. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki
gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU nggak 100% ahli sunnah wal jamaah, condong sana condong sini. Ansor bansernya kayak Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Apa untungnya? Jangan terlalu apa ya, kalau ada ulama dekat sama penguasa itu jangan terlalu terus setan, terus salah belum tentu. Misal begini, kalau presiden mau dekat sama Habib Lutfi, apa Habib Lutfi harus kabur, ngumpet? Ya nggak betul dong. Tanya mau deket Jokowinya. Jangan dianggap terus Habib Lutfi dekat sama Jokowi itu terus Anda mau katakan dia ini ulama yang menyembah kekuasaan. Enggak juga lah. Terus Gus Yahya, PBNU, berapa ulama Kiai NU dekat dengan Jokowi. Jokowi datang ke 1 abad, masa diusir? Nggak boleh. Diusir semua tuh Jokowi datang. Kapan nggak 1 abad? Nggak boleh. Jadi semua nggak boleh. Mau saya bilang tadi apa? Ilmu tanpa akal bisa menyesatkan pemiliknya, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi Anda jangan kutip hadis, tapi Anda nggak gunakan akal Anda. Akhirnya tersesat. Orang dekat sama penguasa sesat kafir. Lah besok kalau presidennya lebih alim daripada Anda gimana? Presiden Iran tuh Ayatullah loh. Hujatul Islam. Untuk bisa jadi Hujatul Islam tuh perlu belajar 20 tahun. Anda belajar di mana? Atau mungkin Pak Taufik ini merasa meng-underestimate Jokowi. Saya jujur, secara personal, secara pribadi, Anda ini semuanya kalah dengan Jokowi. Jokowi sudah diuji, di depannya itu kekuasaan, tapi tetap tawaduk kepada Allah. Sholat 5 waktu, Senin Kamis puasa. Saya belum tentu, masih ada yang bolong. Jokowi presiden yang punya kesibukan, saya pengangguran mungkin, itu masih ninggalin puasa. Secara Islam jauh lah Anda ini semua, Pak Taufik dengan Jokowi tadi. Itu Islam yang sebenarnya. Kalau yang lain-lain ini maaf lah, ustadz-ustadz yang cuma modal bacot doang lah, belum diuji, coba jadi presiden, korupsi. Siapa yang enggak? Tapi Jokowi enggak. Jangan underestimate Jokowi. Bagi saya apa? Hakikat ulama yang sebenarnya itu Jokowi. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Mendapat pemimpin yang baik itu baru setengah jalan. Baik loh. Yang 50% lagi apa? Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Jadi jangan melihat pemimpin itu seperti musuh. Harus dianggap kafir. Nggak bisa begitu dong. Dia pemimpin dideketin dong. Jadi kalau ada Gus Yahya NU atau kiai yang lain atau Habib Lutfi deket Jokowi itu, emang kebetulan Jokowinya baik. Kalau deket sama SBY dulu dukung SBY, ya saya rakyat sekarang nggak butuh. Bisa malah, saya tuh kemarin ketemu ibu-ibu yang saya anggap ini nggak tahu dunia lah. Saya tanya, Bu, nanti pilih siapa Bu? Ya, pokoknya asal jangan Anies. Ibu bisa tahu, ini teknologi. Jadi jangan suka memandang bangsa ini bodoh, enggak. Ini bangsa semua cerdas. Nah, yang saya sayangkan apa? Pak Taufik ini bicara di muka umum. Yang dengar orang awam, mau ngapain sih menilai ulama? Itulah. Jadi saya ambil kesimpulan di sini. Saya mintalah kepada keluarga-keluarga Pak Alwi yang ada di Jakarta untuk satu, meredakan emosi orang. Wajar orang marah. Orang masih menghormati dia sebagai ketua loh. Tapi harusnya keluarga Pak Alwi itu sadar diri. Harusnya seorang Taufik ini diganti. Kenapa? Sudah mencederai, menyakiti banyak bangsa Indonesia. Keluarga Pak Alwi itu apa? Keluarga Pak Alwi itu keluarga Duriah Nabi yang dibilang sekarang ini. Yang saya ini kelompok Habib yang kantornya di Tanah Abang itu. Kenapa saya berharap terus ini ketua diganti? Karena ketuanya aja bermasalah. Besok kalau ada anggotanya, ada Habib bermasalah, ya dia nggak mungkin. Buktinya, dia tidak pernah mengkritik ada satu anak murid Bahar mengatakan, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itulah pernyataan konyol dari hasil didikan Bahar bin Smith, seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah
akan tetapi kelakuannya sering mencoreng nama baik beliau. Pernyataan itu adalah salah satu strategi dia untuk mencuci otak umat Islam agar bisa menjadi budaknya, memuliakannya, memujanya, mencium kakinya, bahkan kalau perlu menjilati kakinya. Habib yang goblok lebih afdal daripada 70 kiai. Ternyata pemahaman ini juga ada di ketuanya, Pak Taufik. Lah ini kan aneh. Jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, Itu nggak perlu disampaikan ketua tadi. Dan itu riwayat-riwayat nggak jelas. Dan itu riwayat kalau ditujukan apa? Untuk ahli bait suci. Kenapa? Nggak mungkin bodoh itu ahli bait suci. Karena apa? Sudah dibaptis Tuhan. Wa yutathiru tathiro. Jadi sekali lagi, durian Nabi ini bukan suatu hal yang hebat. Jangan dikaitkan dengan ahli bait tadi. Itu aja mungkin saya minta kembali, saya permohonlah keluarga Pak Alwi yang ada ini. Dan Pak Taufik Anda legowo lah. Supaya sama-sama enak. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Gantilah yang muda-muda. Ini Anda dari Pasuruan. Masuk Jakarta mungkin kaget Anda. Ini Jakarta ini arenanya orang pakai akal. Mungkin kalau di kampung bisa veto-veto aja, dogma. Lu kafir gini, lu nurut sama gue, lu nggak kafir gini, bisa. Jakarta nggak bisa. Karena siapa aja akan dilawan dengan pemikiran. Itu aja mungkin ganti yang muda-muda aja lah. Saya setuju kalau bisa diganti Habib Jindan bin Jindan atau Habib Usin Ba'akil, yang muda-muda lah, biar enak gitu dilihatnya. Di mana-mana sang lagi ribut muda. Dan kadang muda itu lebih apa ya? Orang muda itu lebih terbuka wawasannya, pemikirannya, nggak sektarian, nggak suka memandang orang musuh. Dan kalau berbicara itu memikirkan nilai manfaatnya. Oh, kalau saya sampaikan ini orang ngomong tersinggung apa nggak? Oh, saya nggak ngomong. Orang muda itu lebih akan. Tapi kalau orang yang sudah tua itu kadang apa? Masih kebawaan dogma masa lalu. Belajar agama dogma. Kalau nggak gini kafir, ini surga. Lah ini kacamata kuda. Saya kenapa minta ada reformasi di tubuh Arobita ini? Karena saya butuh ketua itu yang punya bijaksana. Besok-besok kalau ada oknum Habib seperti Bahar atau Rizik itu bisa dikeluarkan statement sikap. Nggak harus Bahar jadi orang baik, tapi minimal apa? Arobita bukan sikap. Itu sikap yang Bahar itu di luar kebijaksanaan, di luar yang nggak baik, bukan dalam kendali Habib. Perlu dikasih warning aja. Emang Arobito ini bukan lembaga yang bisa mengatur anak buah. Tapi minimal ada keluaran statement. Lah, kalau ketuanya ini kemarin Pak Taufik yang punya karakter juga sama, pantas kok saya tunggu nggak ada berita, nggak ada permohonan maaf kek apa kek. Kan harusnya Anda tahu diri. Waktu si Bahar mengatakan kalau nggak ada orang Arab, orang sini nyembah pohon apa. Ini kan kebiadaban tingkat tinggi ini. Kok jadi begini? Sementara Rasulnya, Nabinya tidak pernah bangga sama dirinya. Karena bangga itu apa? Kesesatan. Kita merasa bangga sedikit itu sudah sesat. Tidak boleh. Nabi aja terus merendah. Mau ada perkataan itu, rendahkan diri Anda selalu. Niscaya Allah yang akan mengangkat derajat Anda. Terima kasih. Bulan puasa itu juga orang harus aktif menolak kebatilan. Jadi bukan berarti saya mau menjelekkan orang. Justru di bulan puasa itu manusia itu punya naluri kemanusiaan yang tinggi, berani mengungkap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah ini kemarin saya dapat suatu cerita dari suatu YouTube. Di situ berbicara tentang Bahar Smith. Di balik Bahar Smith yang kadang-kadang sok Islami, sok jihad, sok Habib, sok bela-bela nama Nabi, nggak tahu di baliknya ada kebusukan. Apa di situ? Ya orientasi lagi materi. Ini saya sudah mencium dari waktu itu. Kenapa saya sudah mencium waktu itu? Karena Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Susah, kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget, dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Malah saya dengar sempat mau jadi artis, gagal apa. Lah ini dia ke agama, ya dia berbicara hal-hal apa ya. Orang tuh kalau mau berbicara hal yang batil, orang tuh kalau mau mendukung orang yang salah,
pasti datang duit. Kenapa? Ada yang beli. Tapi kalau orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, itu nggak dapat apa-apa. Mau kalau saya aja mungkin kalau mau beroposisi untuk melawan, saya ikut kelompok-kelompoknya Bahar ini semua, besok saya mungkin kaya. Kenapa? Banyak yang mau beli saya. Kenapa? Orang batil itu senjatanya uang. Nah, ini pendakwah ini ada transaksi. Nah, faktanya Bahar hidup mampu. Nah, dari video itu diungkap. Jadi setiap pendakwah ini yang orientasi duit, itu mereka punya dayang-dayang. Ini saya tahu, nggak Bahar aja, banyak. Ada dulu seorang ya, saya kenal Habib, maaf ya, nggak pernah orientasi beragama, nggak ada agamanya, maaf, kelakuannya nggak Islami sudah, bisnis TKW, cuma modal bahasa Arab. Karena rata-rata orang bisnis TKW pasti bisa bahasa Arab, berkomunikasi dengan orang Arab, padahal juga bahasa Arabnya ala kadarnya. Mereka menghafal aja lah. Itu saya lihat berbalik jadi Habib. Yang saya bingung, ada di suatu spanduk dia jadi Habib. Loh, hancur nih agama begini. Jadi apa? Pura-pura sok soleh, sok alim, orientasinya duit. Lah, orang-orang gini apa? Cuma yang dia bisa kelabui orang-orang awam. Makanya mereka kumpulnya sama orang-orang awam. Nggak pernah main di kota, nggak laku Bahar di kota. Lah, Habib-habib kampung nggak laku di kota, karena orang kota nggak bisa dibohongin. Lah, di kampung tuh dianggap yang doa Habib itu doa Rasulullah. Jadi padahal nggak sampai doa seperti Bahar tuh nggak sampai. Kenapa? Dia ada politik, dia ada kejahatan. Jadi jangan menganggap terus kalau Habib itu doanya makbul. Enggak. Lah, disitulah Bahar menyuruh anak buahnya ini, yang mungkin dulu juga kerjasama, saya nggak tahu. Karena dayang-dayang itu dapat komisi. Dia supaya berceramah dulu apa? Ngasih tahu orang, ini Habib ini karomah, Habib ini bisa terbang atau apa. Itu semua fiksi, diceritakan apa? Supaya orang dia apa? Menatap Habib ini, ya mungkin si Bahar ini, seperti orang aulia Allah, benar durian Nabi. Padahal ini direkayasa semua. Supaya apa? Orang terkelabui atau gimana lah, terhipnotis. Jadi pas ketemu Habib itu seperti mau ketemu Rasulullah. Padahal mereka ini semua otaknya di dalam apa? Fulus. Nah, kalau ada orang yang berduit, dia deketi. Insya Allah itu orang habis mabuk. Insya Allah itu orang mungkin ateis. Kalau ada duitnya, dapat tempat yang terhormat. Ini semua orientasi duit. Rata-rata Habib-habib yang orientasi duitnya apa? Hidupnya glamor. Dulu miskin, kaya. Ada lagi yang bikin zikir-zikir, dulu nggak punya, setelah jadi Habib naik Mercy. Lah, inilah pedagang agama. Saya nggak kaget dengan Bahar ini diungkap oleh Lubis. Emang begitulah. Jadi minta doa aja duit, semuanya duit. Kalau orang nggak ada duit, nggak ditengok. Inilah yang saya sudah tebak dari pertama. Dan sejenis Bahar ini banyak. Beda dengan Habib dulu. Sekali lagi saya perhatikan ya, Habib dulu itu tidak pernah mencari nafkah. Hidupnya nggak glamor. Ada Habib Saleh Tanggul, hidupnya di kampung, nggak glamor. Mereka dulu kalau dapat duit dari orang, bukan dimakan buat dirinya. Kenapa? Setiap ada orang yang kaya mampu bertemu Habib ini, dia memelatakan duitnya, dia tahu Habib ini apa? Akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beda kalau Habib sekarang begitu dikasih, oh ini punya gue nih, besok beli mobil sampai ada 3, 4, kayak Bahar. Itu jahiliyah, itu pedagang agama. Sementara Nabi itu tidak pernah jual ayat untuk cari nafkah. Ini Habib-habib gadungan sekarang ini. Habib dulu nggak ada hidup glamor, malah ngeluarin duit, hidupnya sederhana. Belum lagi saya pernah lihat kemarin ada video, sudah berarti selesai ini muak lihat Bahar. Jujur, gara-gara Bahar ini apa? Saya malu jadi Habib. Kenapa? Super ketololan, kampungan. Ini orang udik miskin masuk Jakarta, foto di tempat bedkip. Terus kemarin anak kecil duduk suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Lah, itulah dimanipulasi. Ada berapa hadis mengatakan sesungguhnya Allah melarang surga terhadap orang yang menganiaya ahlil baitku. Lah, ahlil bait ini diklaim apa? Untuk Bahar. Bukan. Ada lagi hadis, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahlil bait saya. Tidak boleh mencaci maki, itu ada hadisnya. Itu ahlil bait, orang yang disucikan, bukan Habib. Ahlul bait di sini apa? Mereka yang setelah disucikan pada Allah. Dalam surat di dalam Al-Qur'an tuh wa yutadhiru tadhiro, yang sudah disucikan pada Allah. Siapa tuh? Itu 5 orang. Kenapa orang disuruh mencintai? Di situ ada ajaran suci Nabi.
Jadi bukan sebatas cinta-cintaan aja. Kenapa orang selalu minta cinta kepada Nabi? Bukan cinta-cintaan aja. Konsekuensi dari cinta apa? Kita ngikutin ajaran Nabi. Dalam diri Nabi dan Ahlul Bait tadi yang disucikan itu ada mata rantai Tuhan, penerus ajaran suci Nabi. Setelahnya ini Habib-Habib ini bukan Ahlul Bait. Hadis-hadis ini diklaim untuk Bahar. Ya hancur dong. Saya buang tuh Al-Quran kalau emang Ahlul Bait itu Bahar, Ahlul Bait itu Rizik. Saya buang, saya murtad aja dari Islam. Berarti apa? Al-Quran menyesatkan saya. Masa saya suruh mencintai orang-orang yang nggak jelas gini? Habib-Habib gadungan sekarang nih. Emang kebanyakan sekarang Habib ini gadungan, jujur aja. Orientasi semua duit. Sekolah gagal, dagang gagal, semuanya gagal. Mulailah pakai sorban, ceramah-ceramah. Duit. Sebelum jadi Habib miskin harta, setelah jadi Habib kok kaya. Ini Fir'aun. Ini yang dibilang apa? Pedagang agama. Ada satu riwayat, seorang pelacur yang menjual kehormatannya masih mulia di sisi Allah ketimbang seorang agamais yang menjual agamanya untuk dunia. Ini yang sekarang banyak terjadi. Dan juga nggak Habib aja lah, saya lihat juga ada beberapa ustadz-ustadz nih sampai ditaripin masa ceramah 15 juta. Kok sudah kayak yang sultan surga kayak ini, sampai kadang minta doa tuh seperti kalau didoakan Habib-Habib seperti Bahri masuk surga. Enggak sampai doanya. Hanya orang-orang goblok kalau masih ada ibu. Jujur deh, saya mau cerita di saya nggak pernah mungkin saya mohon doa kepada orang. Kenapa? Saya masih punya ibu. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung ibu orang tua. Ngapain saya jauh-jauh mau cium tangan orang berebut, sementara sama ibu saya nggak berebut? Enggak, saya dari dulu nggak suka. Dari kecil saya nggak suka. Saya lebih bagus apa? Setiap pagi kalau saya ketemu ibu saya salaman, cium tangan. Mi, maafin ya Zen. Sampai ibu saya bilang, ya Umi pasti maafin. Tapi saya harus minta. Begitu ibu saya bilang, ya Umi maafin, saya merasa suci. Kenapa? Maafnya ibu ini maafnya Tuhan. Bukan kiai-kiai, bukan ini. Kalau ada kiai yang benar tawadhu, saya minta doa. Justru saya itu lebih banyak minta doa apa? Kepada orang-orang kecil yang hidupnya bekerja tulus ikhlas, yang nggak ada agamais. Itu saya malah takut. Karena doa-doa orang lemah ini apa? Nembus ke langit. Kalau nggak ada ibu, istri. Karena istri itu janji Allah. Allah menikahkan seseorang itu dengan istri itu apa? Nikah itu langsung perintah dari Tuhan. Nah, yang mendatangkan rezeki itu juga betulnya istri. Kalau dalam ilmu filsafat itu istri itu lehernya suami. Kemanapun yang bisa ngerasakan kepala itu ada lehernya. Dan sampai dibilang apa? Harus menghormatin istri. Jadi nggak usah jauh-jauh. Lah ini kayak Bahar minta doa, kok kayak seperti Bahar nih Nabi? Bukan. Saya malah curiga ini. Bener Habib bukan? Karena mau membuktikan susah sekarang. Oke, nasabnya ada bin Fulan. Siapa tuh mungkin dulu selingkuh? Kan nggak bisa membuktikan. Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa nenek moyangnya dia dulu mungkin hamil dari bukan pernikahan? Kan bisa saja. Gelar jalan terus. Tapi belum tentu itu. Lah, yang saya bingung, orang kok minta doa sama Bahar. Ini kadang-kadang juga ada apa? Kerjasama orang goblok sama si Bahar ini. Maunya digonggong-gonggongin. Kayak tadi ada disebut di konten YouTube yang satu teman si Lubis ini apa? Kan dia apa? Dia suruh ngomong sama orang, ini Habib harus kasih Habib ini titisan Nabi. Kalau Anda nggak ngasih nanti Anda nggak dapat berkah Nabi. Kok Nabi dijual? Tega betul Anda jual Nabi. Jujur aja, saya ini diklaim orang Habib. Saya jujur aja takut. Saya terkadang apa? Lebih happy lihat orang yang bukan Habib. Kenapa? Nggak punya beban dosa sosial, terikat dunia saya. Justru orang yang bukan Habib itu, kalau dia bisa mencintai Rasul, lebih mulia daripada saya seorang Habib. Kenapa? Kalau saya mencintai Nabi itu nggak ada kelebihannya. Karena itu kakek saya mungkin. Nah, nilai ibadah saya mungkin kecil. Justru ada orang-orang yang bukan Habib itu bisa mencintai Rasul itu justru saya iri. Mereka tulus ikhlas. Lah ini sekarang dimanfaatkan oleh Habib-Habib kardus ini. Seperti Rizik ini, siapa banyaklah. Mereka ini cuma mau jual. Mau saya bilang apa? Sekali lagi saya bilang apa? Habib sekarang ini, pra Rizik kemari ini beda dengan Habib dulu. Habib dulu hidupnya sederhana. Saya ada satu, Habib Husin Al-Mukhtar. Rumahnya gubuk derita di Kalibata. Setiap dapat uang diberi ke orang lain.
Pernah suatu saat dia mau makan, tamunya banyak, sayurnya sedikit. Dia bilang istrinya sudah selesai masakannya. Sebentar sudah selesai. Pas sudah selesai, di luar ada 20 orang. Ini menu untuk 5 orang. Apa bilang sama istrinya? Istriku, ambil air panas sama garam. Itu sayur semur disiram air panas sama garam diaduk. Ayo semua makan. Nggak punya apa-apa. Dagang sana kemari. Mukanya lebih bernur daripada Bahar yang kayak sendal jepit gitu. Rambut dikuningin, masa gini ngaku itrah Nabi. Lah ini gendengin bangsa ini sekarang. Kok Bahar ini bisa dijadikan perwakilan Islam, perwakilan Nabi? Ini kan ketololan tingkat tinggi ini. Saya jujur nih, saya bicara sebagai Habib, saya malu dengan bangsa ini. Tapi kok ada bangsa sini juga mau pribumi kok ditolol-tolol, suruh nyembah kakinya. Nabi enggak begitu. Justru Habib-Habib dulu apa? Kalau yang datang Habib itu nggak dikasih banyak waktu. Justru yang datang orang bukan non Habib justru dihormati, didudukkan, diuangkan. Justru kalau ketemu Habib dicuekin, dihormatin, sederhana hidupnya, nggak minta apa, malah ditanya kehidupan gimana. Lah ini tadi dibongkarnya oleh seorang tadi lubis itu saya nggak kaget. Ya, saya sudah mencium. Ini banyak sekarang generasi Habib ini hanya untuk cari materi, tipu-tipu. Terakhir Bahar datang lagi, sok preman, sok jagoan. Aduh laganya. Bulan puasa kemarin nih datengin staf yang sudah ditutup. Gayanya ana mau ratakan. Lu pikir ini negeri bapak moyang lu mau ratakan? Lu nih numpang juga di sini, mbok sadar dikit lah. Kok terus mau ratakan? Kalau ini tempat hiburan. Iya. Buka. Nggak bisa tutup, tidak. Hah? Dikunci. Nggak bisa, emang itu nggak ada kegiatan di dalam. Ada gangguan gitu loh. Paling manajemen nggak ada tempat kalau. Iya. Pasti tutup. Pasti tutup. Jangan kayak kasus Demos dulu 2012, bilangnya tutup, ternyata nggak tutup. Yang ada naratain gitu. Aman. Hah? Tutup. Ada pintu lain nggak? Ada di sini sebelah sini. Kita tutup sini. Pastiinnya dulu. Ini kunci juga nih. Kunci juga. Kita kalau nggak ada kegiatan kita ditutup semua. Tapi tempat hiburan tutup semua ya. Tutup. Kalau ini apa? Oh ini cuma kedai kafe aja. Ya, maksudnya di sini jual minuman keras ya. Kalau bukan buat kita kan karena entertainment kita tutup nggak jualan. Kita namanya kan Itu bir. cuma banner aja. Cuma banner aja itu. Anggap. Anggap. Angkat. Keluarin. Taruh aja itu, Ki. Angkat. Gulung aja dulu. Bulan Ramadan tutup. Soalnya dulu kasus 2012 saya begitu. Demos bilangnya tutup, pas kita masuk ke dalam itu rame. Ya naratain ya. Ini juga saya bilang, ini harusnya hukum disikapi. Tidak boleh orang datang sidak ke satu tempat tanpa diikutin oleh aparat. Kenapa? Yang diinjek-injek hukum ini. Akhirnya negeri ini tidak lagi bermartabat. Setiap orang bisa melakukan tindakan aktif fisik. Harusnya bisa melakukan tindakan aktif fisik itu hanya keamanan kepolisian. Tidak boleh ada kekuatan apapun menggunakan aktif fisik. Ini harusnya. Kalau nggak dijaga, ini negeri jadi negeri barbar besok. Bertopeng agama. Di situ Bahar bilang, ana mau ratakan. Aduh, saya ratakan sinilah. Kok laganya? Saya kadang-kadang terusik kelakian saya. Kepengin uji nyali. Bukan apa, saya nggak mau lihat kebatilan gini. Satu lagi di situ apa? Keluarga Nabi yang jelek. Dengan tampangnya Bahar, rambut kuning. Ini jalan pakai gaya ngerokok. Kalau Anda itu jalan yang sopan, boleh Anda tuh mau ngerokok, duduk. Anda kan katanya Habib. Ini kadang-kadang pakai baju peci jalan ngerokok. Itu sama halnya tadi saya bilang, orang pakai sorban, Habib, tapi di pinggir jalan kencing berdiri. Nggak dosa, tapi dosa sosial. Kenapa? Nggak pantas dilihat. Bilang mau ratakan, ini apa? Jujur aja. Semua geraknya Habib-Habib seperti bahannya apa? Saya tidak menuduh, tapi saya pengalaman. Ini orientasi apa? Mau cari setoran. Ini hari saya datengin bar. Takut kan? Gua ratakan. Bisa aja besok lu buka, tapi besok setor gue.
Ini sudahlah permainan. Bukan Bahar aja, banyaklah. Dulu juga Rizik begitu. Warung-warung kecil dihancurin. Tapi tetangganya Stadium, Millennium, Miles nggak disentuh. Karena apa? Yang punya orang kaya. Jadi beraninya sama warung-warung kecil aja. Mungkin siapa tahu dapat setoran. Pastilah dapat setoran dikirim. Supaya Pak anjing jangan menggonggong. Ini juga Bahar gitu, mau nunjukin eksistensinya dia, datengin, sudah tahu, tutup, pakai ngomong, sudah ada spanduk turunin. Lah, emang jual bir dilarang di Indonesia? Nggak ada larangan, kok Anda ngelarang? Biarin orang mau minum bir. Jadi semua gerak-geriknya Bahar itu apa? Di otaknya duit. Kalau orang nggak ada duit dibuang. Betul tadi Pak Lubis itu bilang, besok kalau orang sudah kenal sama dia sebulan 2 bulan, nggak ada setoran, itu digeser. Ini apa? Ini mungkin murtad lah, ini musik, bukan pencinta Nabi. Jadi kadar ukur orang itu mencinta Nabi apa? Kalau ada dompet buat dia duit. Saya tahu lah. Ini dan ustaz-ustaz yang lain juga lah. Kalau ada orang kaya suka ngirim duit, pasti dihormatin. Coba kalau ada orang miskin, dibuang, nggak ditengok. Lah itu di situ si Lubis bilang ada grup, kalau orang jadi grup nggak ada setoran duit, dilihat sebulan 2 bulan dieliminir, dibuang. Nanti dibuat alasan apa? Ini bukan cinta keluarga Nabi. Jadi Nabi itu semua mau dibikin fulus duit. Cinta kepada Nabi harus setoran sama dia. Lah itu dia klaim kemarin itu ayat. Ayat itu, hadis itu sesat. Sekali lagi, Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan saya Habib, bukan Rizik, bukan Bahar yang tercunggung itu semuanya. Itu hanya 5 orang yang disucikan. 5 orang itu kalau menurut riwayat hadis kisah itu, pertama Ar-Rasul, Fatimah Zahra, Ali, Hasan dan Husain. Kalau di NU itu ada lihom satun, itu ada. Mereka lah ini perantara Allah, mereka lah ini mata rantai Tuhan. Ini yang dibilang Ahlul Bait. Ke bawahnya nih sama, saya nggak ada beda dengan yang lain-lain ini. Jadi saya mintalah rakyat ini, jangan mau Anda diperbudak oleh Habib-Habib biadab beginilah. Suruh cium kaki, kok tolol amat. Ibu Anda melahirkan dengan cara terhormat, ditunggu kelahirannya. Kok Anda sudah gede jadi genduk sama Habib-Habib yang nggak jelas seperti Bahar, suruh cium tangan? Itu ketololan bagi saya. Jangan percaya, jangan pernah minta doa sama Bahar, nggak sampai. Ini orang gila aja. Habib tapi karakternya licik, culas. Dia jual Nabi. Betul tadi yang disampaikan oleh Lubis itu. Dia menyuruh orang supaya orang, ini Habib Bahar. Mungkin nanti dibilang, Habib Bahar ini pernah mimpi Rasulullah. Itu ngarang semuanya. Habib Bahar ini Habib-Habib semua, nggak Bahar aja. Saya tahu ini sudah dari dulu operandinya sama. Jadi direkayasa cerita supaya kesan-kesannya itu, wah ini komunikasi sama Nabi, oh ini bisa Nabi. Nanti ada yang bilang apa? Bisa nyembuhin orang sakit. Padahal bohong semuanya. Nanti ada orang miskin didoa nama Habib jadi kaya raya, tapi suruh setor dulu. Sudah miskin suruh setor dulu jadi kaya raya. Habib minta upeti, ya kenapa Habib nggak doa sendiri biar kaya raya? Habib masih ngarep amplop. Ini kan ketololan aja yang dibungkus agama. Boleh Anda menghormati Habib, lihat Habibnya dulu. Kalau Habib pepean sama duit, buang itu Habib kadrun. Kalau Habib meminta penghormatan itu, buang itu Habib kadrun. Karena apa? Itu nggak ada semua di diri Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya terpukau karena gelarnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin bukan cuma saya yang seperti itu. Sekelas ulama sekalipun ada yang kena doktrin itu. Pasti saya percaya itu. Saya percaya itu. Karena apa? Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan padamu 2 perkara, kata Nabi. Inta masaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kau pegang teguh yang 2 ini, kau gak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa'itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku, kata Nabi. Nah, itu yang jadi motivasi saya selama ini. Ini warisan Nabi, itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku. Dan belakangan ini baru saya menyadari itsrahnya Nabi, anak cucunya Nabi nggak mungkin seperti itu kelakuannya. Tidak mungkin. Menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Goblok, tolong kasih dia seragam Satpol PP.
Itu pun jangan, karena Satpol PP itu nggak akan menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup, bukan kerjaan mereka itu. Apa yang mau ditutup? Jangan kasih, jangan. Terlalu rendah nanti derajat seragam Satpol PP dipakai untuk menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Itu banyak yang bilang itu si Bahar pesantrennya gratis segala macam ya. Bahkan mulut si Bahar sendiri itu ngomong itu di YouTube, masih ada videonya, katanya dia bangun pondok itu modal semangat ya. Modal semangat. Jadi nanti keluar dari sini jadi ulama-ulama yang lurus, yang tidak bisa disogok, dan di sini semua anak gratiskan. Masih ada itu videonya di YouTube. Gratis dari mana, tai? Kita nggak masalah kalau ada pondok membuat biaya bulanan, SPP atau apalah namanya. Oh, nggak ada masalah dong. Cuman kasih tahu, jangan kasih tahu gratis. Itu. Gak ada gratis di situ. Sampai Bahar buat wawancara. Iya, di wawancara yang itu, di situ mulutnya bilang gratis itu. Gratis dari mana? 350 sebulan. Dulu, sekarang mungkin udah naik. Loh, katanya gratis, Bang. Enggak. Gratis dari mana? Saya 1,5 tahun jadi wali murid di situ. Wali murid, wali santri. 1,5 tahun. Tiap bulan transfer 350.000 untuk biaya bulanan pondok. Tai kan? Katanya anak orangnya hitam-hitam, putih-putih. Ternyata ente orangnya kuning. Tai ngambang. Karena kata si Bahar, kalau salah akui salah ya. Akui salah itu. Kalau salah akui salah. Bahkan dari diri anak sendiri katanya. Itu dari dirimu. Itu dari dirimu kan itu. Yang kau bilang gratis, faktanya nggak gratis. Terus adikmu itu yang 10 juta yang diembat, belum lagi yang lain ya. Belum yang lain. Coba usut itu Bahar. Tapi kalau pemerintah yang melakukan, oh ini korupsi demo, jilid 1, jilid 2, gitu-gitu kan. Bajingan atas nama agama itu lebih bangsat. Saya waktu itu masih ada di grup. Tiap hari donasi di situ. Kalau nggak mau donasi, keluarkan dari grup. Saya yang keluarin itu. Saya adminnya di situ. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Ngobrol-ngobrol lah di situ. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu, ini Bahar kebutuhannya bla bla bla. Mulai. Ya. Nah, tanya ini Ustadz Iqmal nih kalau nggak percaya Bang. Tadi panggil Ustadz. Ya. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Habis gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini ada jamaah dari Madura itu ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bid. Didoakanlah dari jauh ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah sekian juta itu depan mata saya, semuanya untuk si Bahar. Kalau ada acara saya dimajuin, dikasih mic untuk ceramah ya, untuk ceramah. Ini juga, ini bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Cuman sebelum ceramah itu saya dikasih arahan ya, untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib, supaya kalau didawiri nanti gampang gitu ya. Bentar guys. Ya. Nanti dongeng lagi, anak suka yang gitu-gitu. Ya, itu besok kita buat jilid 2-nya. Jilid 1 udah selesai ya. Itu semua atas nama itu, ya, atas nama itu. Salah satu contoh, ada langganan tetap dawirnya itu orang Bogor, orang Cibinong. Itu bapak-bapak nggak tahu habis berapa ratus juta. Itu ratus juta ya, ratus. Yang satu itu, biasanya nongol di sini orangnya. Jadi hukumnya rokok apa Bang? Rokok haram, maka saya bakar. Ya. Rokok di Majelis Ulama Indonesia makruh. Cuplis, awas, ntar aneh bongkar. Soal Aida, dia Bang, bongkar, mantap. Dan soal-soal lain juga masih ada ya. Kasus tali air semua ada. Cuman belum ke situ dulu ya. Kalau itu saya nggak ngomong ya, ya kalau ada orang lain yang ngomongin nanti ya terserah, nggak urusan saya. Masalah tali air ya. Masalah otong-otong ya, bukan odong-odong. Oh, bawa-bawa nama. Itu ada yang dari Bogor ya, itu langganan ya. Salah satu langganan yang dari Tegal. Paling jarak 2-3 hari telepon atau chat, Assalamualaikum Pak Haji,
Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji, kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya. Oh saya belum haji, saya doakan mudah-mudahan haji, orang senang. Gitu-gitu lagunya, luar biasa ya. Jadi kalau ada ceramah, saya disuruh ceramah seputar mencintai Habib, mencintai habaib. Baru ya keutamaan-keutamaan bersedekah kepada mereka. Kepada mereka, bukan keutamaan sedekah secara umum, bukan, tapi kepada mereka. Jadi seputar itu terus ceramahnya, menghormatinya ya, pokoknya keutamaan-keutamaan, mencintainya segala macam, apalagi berkorban untuknya, begitu-begitu. Misalnya Karolin Fatin Bapak Muhammad Esmanani, iya, itu yang tunggu-tunggu. Biasanya orangnya nonton, cuman dia malas komen ya. Bapak itu juga yang datang ke pondok yang luar biasa ya, pondok yang penuh berkah, namanya Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Si Bahar. Ke pondok itu juga dia datang, bapak yang tadi saya bilang dari Bogor, dari Cibinong itu, mengantarkan uang sumbangan untuk pesantren pembangunan 10 juta, ditransfer m-banking depan orangnya langsung, kemudian dilihatin bukti transfernya, baru Masya Allah, jazakallah khair bla bla. Sebelumnya diintimidasi dia di situ. Anda nggak usah telepon-telepon, itu hubungan sama Lubis sama TIJ itu orang nggak benar bla. Digituin bro, digituin sama mereka di situ. Nggak usah hubungan-hubungan chatan, telepon, komunikasi sama itu si Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, itu pembenci habaib segala macam. Setelah dia transfer 10 juta untuk pondok, niat dia ke situ ya untuk silaturahim sama mau ngasih bantuan pembangunan pondok. Ditransfer 10 juta, diliatin depan orangnya langsung 10 juta. Masya Allah, jazakallah khair bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok nggak, dia embat. Itu si Zen ya, adiknya si Bahar ya. Itu. Jadi bapak itu kayaknya ratusan, nggak tahu berapa ratus itu ya. Pak Muhammad Esmanani orangnya. Kemudian itu contoh-contoh ya yang saya ikutin waktu itu, yang langsung. Kalau di grup itu dah jangan tanya lagi. Biasa yang paling vokal di komen itu ada Mamat Cengkareng ya. Kalau di grup itu saya admin utama, admin di situ ada tiga ya. Admin di grup itu ada 3 selain pendiri grup yang dari Tegal itu ya, yang katanya murid pertama si Bahar ya. Itu ada 3 selain dia. Admin utamanya saya, orang Malaysia juga ada. Jadi kalau ada yang masuk grup itu, sejak dia masuk grup nggak pernah memberikan uang, nggak pernah berdonasi, itu saya yang keluarkan dari grup, kick dari grup. Kenapa? Nggak ada gunanya untuk perjuangan. Begitu jurusnya. Saya orangnya yang mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyumbang di situ ya. Tapi atas perintah bos besar dong ya. Dia screenshot nomor ini dichatin ke saya, keluarkan dari grup, itu nggak pernah nyumbang katanya. Siap, Bib, gitu dong. Saya cek satu persatu, ini keluar gitu. Kita butuh pejuang yang benar pecinta, yang benar-benar membuktikan cintanya. Jadi nggak usah heran kalian kalau ada yang ngomong nanti Anda pulang, kalian nggak ada artinya di mata mereka, nggak ada. Yang dibutuhkan itu ininya. Kalau nggak ada ininya, ditendang dari grup. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita cuma grup WhatsApp kok nggak ketemu orangnya langsung, ya nggak? Yang lebih menyakitkan itu, udahlah diundang supaya datang ke situ ceramah, cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong ditinggal. Sekali lagi ada yang ngomong, anak pulang. Jadi bla 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 bla, anak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh nggak ada artinya. Yang ada artinya uang kalian. Masih nggak paham? Jadi buktikan cinta kalian. Ini grup pecinta. Buktikan. Kalau nggak ada ini berarti nggak cinta. Ya. Gitu. Masalah adab. Ya. Masalah adab juga gitu. Adab. Anda akan dikatakan beradab kalau punya uang. Contohnya ada YouTuber kemarin itu. Ya. YouTuber yang sering gabung sama kita juga di YouTube, bahas membongkar kesaktian-kesaktian palsu ya. Kemudian dia beralih konten itu setelah Bang TIJ masuk ke Polda itu. Ya. Itu. Dia beralih konten, dia upload itu video-video si Bahar, video-video Bung Rizik ya. Itu dia upload rame. Dia dapat chat itu. Anda ente nggak ada adab.
setelah deal masalah royalti baru boleh. Berarti adat itu royalti. Ahmad Al-Farisi Segaf, ya waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian nggak dikatakan pecinta kalau belum ini. Karena cinta itu butuh bukti, dan buktinya harus uang. Gitu. Paham kan? Paham. Siap, Jawa Timur hadir. Mursal Harahap, saya tidak pakai IG sudah lama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian waktu itu pernah ke Madura, tepatnya di Bangkalan. Ya. Tepatnya di Bangkalan. Dari Malang, saya ngisi acara di tempatnya Gus Idris. Pembacaan Maulid belum selesai, ceramah udah, dia langsung izin pamit itu. Gus, kami anak pamit duluan, kami mau ini. Oh jangan dulu Bib, masih ini acara belum selesai. Mau ngejar acara di Madura, jamaah udah nunggu. Tuh. Akhirnya oh ya udah. Berangkat langsung. Putar lagi Madura. Sampai sana itu sudah di atas jam 12. Udah hampir jam 1 kayaknya udah ada itu. Orangnya udah nunggu. Namanya Pak Fuji itu. Pak Fuji namanya, masih ingat saya. Dia orangnya dagang, jualan ya, jualan beras, minyak goreng, segala macam, sabun, gitu-gitu. Punya toko dia, punya ruko. Karena dia bilang gitu, yang saya bayangin kan, oh kasihan juga ya jamaah di sana, gitu kan. Sampai sana nggak ada jamaah, kita diarahkan ke hotel Rosben waktu itu. Diarahkan ke situ, istirahat dulu, gitu. Ya udah, saya pikir mungkin karena udah kemalaman, mungkin acaranya besok, cuman malam ini mereka mau mengadakan penyambutan. Saya pikir gitu dong. Mungkin acaranya besok, cuman malam mereka pengen acara ramah tamah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi karena udah tengah malam, ya udah, gitu kan. Istirahatlah di situ. Pagi mandi segala macam. Kemudian kita dijemput lagi sama bapak tadi. Saya pikir acaranya menjelang siang apa habis zuhur gitu. Dibawa ke rumahnya. Nggak ada acara apa-apa. Nggak ada jamaah. Nggak ada panggung, nggak ada majelis, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan. Ngobrol-ngobrol habis itu. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Gitu. Ini bahar kebutuhannya, bla bla bla. Mulai. Ya. Tanya ini Ustadz Iqmal nih, kalau nggak percaya, Pak. Saya dipanggil Ustadz. Ya. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Habis gitu. Gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu, untuk membuktikan video call. Ini Bib, ini ada jamaah dari Madura itu ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh, ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah sekian juta. Itu depan mata saya, namanya Pak Fuji. Itu nggak tahu uang sampai apa enggak ke si Bahar ya. Saya nggak tahu. Ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Nah, ini parah nih. Ya seperti saya pernah dengar tuh, saya tuh malu sendiri. Ada lelang tongkat, sampai siwak ini buat cangkem, buat membersihin kotoran, jigong semuanya. Masa mau dijual? Nabi aja tidak begini. Ini jigong loh, masa dijual? Saya dengar aja jijik memuntah. Kayak bibirnya Bahari, bibirnya Broksit apa? Kalau bibirnya kayak artis Lady Diana itu semua mungkin saya beli. Bekas Lady Diana, masa bekas Bahar saya beli? Sekalipun Habib, siapapun, saya nggak butuh. Kalau Lady Diana mungkin saya belilah, karena saya lihat kecantikannya, karena saya laki. Homo dong, saya suka Mbak Bahar. Waduh. Jadi nggak ada faedahnya gitu ya? Sama sekali. Itu orang yang menjual barang-barang itu dengan harga lebih yang bukan harga normalnya. Misalkan nih tongkat nih harganya 10.000, terus karena Habib dijual 10 juta, ini haram. Ini memanfaatkan agama, mencari keuntungan. Ini lebih dari riba kalau saya bilang. Yang jual dirinya sendiri lagi, kan tolol yang beli. Harusnya seorang Habib itu tidak boleh menjulukin dia saya Habib. Tidak ada. Habib ini panggilan dari orang yang sayang. Kalau saya ketemu orang ya saya zen, saya keribu. Nggak mungkin saya
Dari mana? Saya Habib Ribu. Saya Habib Zain, kan nggak mungkin dong. Jadi orang yang manggil saya Habib monggo. Tapi saya tetap saya manggil diri saya Zen. Nah ini kadang Bahar ngomong saya Habib ini, aduh. Jadi apa memang benar ya Bib? Kalau misal kayak Habib itu dari barang-barangnya ada karomah yang bisa ditularkan. Kayak contohnya Bahar kan jual cincin, jual siwa itu. Tiap manusia tuh punya karomah. Di saat dia menyampai apa ya, spiritual yang tinggi, karomah yang tinggi, itu bisa. Saya tuh pernah ke Iran. Itu di Iran tuh kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi jujur saya kalau ketemu penuh karomah. Saya yang takut malah. Jadi karomah tuh bukan dipaten hak darah biru, orang keraton, orang Habib, enggak ada. Ada yang di atas nasab apa? Wa nafahtu min ruhi, aku ciptakan manusia dari rohku. Ada yang lebih mulia dari rohnya Allah? Tidak ada. Nah sementara roh Allah nih ada pada semua manusia. Kalau itu manusia nggak ada rohnya Tuhan, berarti apa? Dia mati. Orang mati itu apa? Roh Tuhan lepas. Mau roh kembali kepada Allah, jasadnya mati. Jadi tidak ada. Jangan sekali merasa ada yang orang di bawah saya. Apalagi melihat karena nasab, ini sombong. Nggak baik itu. Roh Tuhan, satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling agung di atas surga dan semuanya adalah apa? Manusia. Hanya manusia yang dicipta oleh Allah langsung. Aku turunkan roh kepadanya. Kalau di Injil rupa Tuhan, maksudnya seperti representasi Tuhan, manifestasi Tuhan. Itu manusia. Jadi setiap manusia itu mulia. Jangan kamu hinakan. Kalau malaikat, iblis atau ciptaan yang lain itu nggak ada rohnya? Nah, cuma manusia. Cuma satu-satunya makhluk di dunia yang dicipta langsung oleh Tuhan itu adalah manusia. Ditiupkan ruhnya. Surga kalah. Jadi mau saya bingung kalau orang ribut beragama, meributkan surga, saling membunuh. Kan tolol. Surga yang butuh saya. Surga yang butuh manusia. Kenapa? Saya diciptakan langsung sama Allah. Surga enggak. Nah ini kan agama ini semua ribut kan gara-gara surga neraka. Mengklaim surganya punya gue. Ini punya gue, yang lain nggak bisa. Ribut gara-gara surga. Kan tolol nih. Sesuatu hal yang lebih rendah daripada manusia direbutkan. Surga itu lebih rendah daripada manusia. Ngapain direbutkan? Surga yang butuh saya nanti datang. Tidak ada semua orang akan masuk surganya Tuhan. Neraka itu ada di bumi. Setelah mati semua masuk surga. Kan Allah bilang semua roh kembali kepada Allah. Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Anda tidak usah ragu lah sama Tuhan. Cuma Anda nih yang baik dong di dunia. Kenapa? Kalau Anda nggak benar, Anda tersiksa di dunia. Yang orang nggak punya nasab, Anda nggak perlu kericil hati. Anda punya rohnya Allah di situ. Jadi nggak usah minder ada. Saya ini kalau bisa asgab saya jual loh. Kenapa? Anda pikir saya ini dapat asgab terus dapat rekening 4 miliar, 10 miliar tiap bulan? Nggak ada. Secara dunia nggak dapat saya. Kalau bisa saya lepas kok. Saya lebih mau lepas non Habib lebih bebas. Apa? Beban cuma dapat beban, nggak ada keistimewaan. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Hubungan Allah dengan Rasul tidak ada hubungan nasab. Jadi jangan merasa ada orang merasa mau minta lebih ke hadap Allah. Tidak ada. Jangan mau merasa minta dispensasi kata Ali bin Abi. Tidak ada. Semua tergantung amalnya. Itu sampai Ali bin Abi bilang apa? Ya Allah, aku sudah sampaikan nih ya. Seperti Ali bin Abi itu beban. Menyampaikan itu sudah pegel dia bilang. Ini ya Allah, aku sudah sampaikan kepada semua orang. Jadi apa? Jangan orang itu ada merasa minta lebih. Minta fasilitas lebih, terus kalau minta dosa nggak apa-apa, nggak ada katanya. Semua tergantung amalnya. Ini agama. Oh, agama pakai nasab-nasab kayak zaman primitif. Dan yang rebutnya lucu lagi, rebutan nasab. Aduh, yang satu merasa saya nggak penting nasab. Ada yang satu, saya nggak diterima nasab, saya nggak dicatat. Nggak apa-apa, dicatat enggak. Emang kita butuh dinilai orang nasab. Kita cukup dinilai sama Allah aja. Yang tadi tuh Habib sempat ada statement kalau neraka itu di dunia itu rujukannya kemana tuh Bib? Kan semua roh, ada ayat kan? Semua roh kembali kepada Allah. Manusia itu bisa hidup, bisa bergerak, karena apa? Ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau roh Tuhan itu tidak ada, berarti kita mati. Jasadnya hilang. Jadi yang menggerakkan jiwa manusia itu roh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Di saat kita mati, berarti roh Tuhan nggak ada di situ. Lah, roh ini kembali kepada siapa? Kan satu roh yang punya Allah. Kembali kepada Allah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kamu nanti kembali kepada aku.
No, saya pikir apa? Orang beragama nggak usah ngeributin neraka orang lah. Mendingan Anda sibukkan diri Anda habiskan waktunya Anda untuk menjadi orang baik, supaya apa? Anda besok masuk surga tuh nggak malu. Daripada Anda ingin membuktikan orang lain masuk neraka, ngapain? Oh, diri Anda belum tentu masuk surga yang enak. Kalau nggak lulus gimana? Akan Anda turun lagi. Ini anekdot aja lah. Surga itu saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Mau tadi apa? Jangan Anda sibuk dengan orang lain. Ini saya perhatiin semua agama ini perang, saling membunuh, cuma gara-gara surga dan neraka. Bagi saya, orang tuh kalau beribadah masih karena surga, itu anak TK. Surga dan neraka itu konsumsi untuk anak kecil atau orang awam. Perlu diiming-imingin. Lu nanti gua kasih hadiah. Lu nanti kalau nggak nurut gua gebuk. Ini kan buat anak kecil. Ya seperti anak kecil. Nak, mandi nak. Nggak mau. Nanti habis mandi ayah kasih permen. Anak itu mandi. Apa yang di benak anak itu? Bukan mandinya, permennya. Masa Anda sudah gede, udah kawin, punya bini, mau mandi perlu permen lagi? Kan malu. Jadi surga neraka itu hanya iming-iming supaya orang jadi baik. Kalau sudah dewasa, masa mau cari permen lagi sama orang tua? Ayo Pak, saya mau mandi Pak, udah punya bini, habis kasih permen dong Pak, kan malu. Karena apa? Kita sudah tahu filosofinya mandi itu membuat diri kita sehat. Semua ajaran Tuhan itu apa? Kalau kita mau lihat filosofi, untuk kita di dunia supaya baik. Tidak ada beban ajaran Tuhan. Karena beban apa? Kita merasa nggak yakin. Seperti kita disuruh ngeluarin amal sedekah, itu kegembiraan yang paling indah. Tapi kita nggak apa? Dengan saya bisa dugem, saya main perempuan, itu kenikmatan, itu sesaat. Tapi coba kalau Anda memberi nafkah orang, ada roh Anda, jiwa Anda, itu kebahagiaan yang abadi. Jadi semua yang datang dari Tuhan itu baik buat manusia di dunia, bukan membebani. Kalau aturan Tuhan itu cuma dipakai di dunia, aman. Nggak ada pincang kaya dan miskin. Bayangin aja ini pejabat, sudah disumpah pakai Al-Quran, ya masih korupsi juga. Ya itu namanya manusia kan liar. Tapi Tuhan nggak ngambek. Besok diingetin lagi. Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan itu penolong. Tuhan itu tidak menghinakan untuk memanggil pendosa. Dengan cara baik, tidak dikuatkan aibnya. Coba kalau Tuhan bongkar aib siapa manusia, mungkin kita malu semuanya. Mau sekalipun pendeta kiai pasti malu kalau dibongkar aibnya. Jadi malah saya bilang apa? Nggak usahlah kita sibuk ngurusin dosanya orang. Urusin dosa kita sendiri. Mau orang yang disibukkan ngurusin aibnya sendiri, dia nggak akan sibuk ngurusin apa orang. Ngapain? Mau saya bilang apa? Agama itu bisa indah, bisa baik di saat orang tuh memaksimalkan akalnya. Tapi agama itu jadi minus atau jadi hina di saat orang tidak menggunakan akalnya. Allah tiada disembah dengan kebodohan. Kecerdasan yang menjadikan agama itu terasa indah. Jadi kalau ada output agamanya nggak indah, berarti itu keluar dari apa? Bukan dari akal yang sehat, dari akal yang sesat. Ya kita contohlah banyak pendakwah. Ya seperti saya lihat Bahar, saya jadi Habib malu. Bawa ngutip hadis sembarangan, menganggap ahlul bait Al-Quran dirinya. Sampai dia katakan ini semua nggak cinta dia kafir. Loh, kalau nggak cinta dia kafir karena alasan dia lebih mulia daripada orang lain, saya murtad. Masa Tuhan melegalkan orang setolol Bahal? Jadi Nabi itu tidak ada geng-gengan nasab-nasaban. Ini cucunya bau tingus, mungkin belum tentu lagi cucu, sudah habis tuh mungkin darahnya, tinggal darah ikan teri. Kok masih mau bangga-bangga Habib? Terus pakai sorban seperti kayak Batman, seperti merasa kunci surga milik saya. Aduh, Nabi itu kalau di Indonesia juga nggak pakai sorban, karena sorban jenggot itu budaya Arab. Kalau Nabi Indonesia ya pakai belangkon, pakai jari, pakai sarung. Tapi ya karena orang gila nasab, beragam dengan kebutuhan, menganggap kebutuhan Nabi, ya dia mau gaya-gaya Arab pakai sorban. Kalau misal kayak di Arab Saudi, di Yaman atau dan lain-lain gitu, Bib, itu apa ada gelar Habib yang diituin juga? Iran Sayyid, Malaysia Syed, Habib cuma di Indonesia. Tapi mereka dihormatin juga. Kalau di Iran tuh jubah hitam itu Habib. Kalau sorban putih bukan. Tapi nggak ada bedanya, ilmu yang membedakan. Tapi secara akhlaknya yang mereka beliau-beliau ini lebih keren nggak dari Bahar? Wah, jadi Habibnya itu pakai sorban hitam, kalau sudah bersorban itu dihormatin, dan tidak beda, yang putih juga dihormatin.
Jadi sebelum pakai sorban itu ada kayak tahapannya ya? Udah ada ya. Enggak, maksudnya dari akhlaknya, dari adabnya, dihormatin dulu gitu ya? Makan yang subhat aja nggak boleh, apa yang sunnah? Nggak boleh. Caci maki tidak ada. Jadi memang gelar di sakral, tapi dinisbatkan buat orang yang tepat ya? Loh, sakral. Ya maksudnya orang yang tepat. Dan kalau saya pakai sorban hitam tuh Habib, maling gendut sama orang yang bukan Habib. Oh, makin gendut dia. Justru dia tuh melayani. Kenapa? Bagi dia tuh Habib itu bukan mau dilayani. Harusnya seorang Habib itu apa? Melayani. Kalau orang menjadi Habib itu harus seperti Rasulullah. Nabi itu tidak pernah dilayani, tapi Nabi melayani. Nabi itu legowo sama siapapun. Harusnya seorang Habib yang di Indonesia apa? Harus legowo. Kalau berapa? Nggak usah number one. Nggak usah ingin duduk number one, nggak usah lah. Kenapa? Nabi itu nggak nyari number one. Yang bikin number one itu cuma Allah. Tetap Nabi itu apa? Merasa bukan orang hebat. Jadi seorang Habib itu apa? Harus legowo apa? Melayani yang non Habib. Apalagi di sini ini sudah ada NU, ada Muhammadiyah. Ini sudah, kalau saya yang sebagai Habib, saya sudah nggak tahu lah, saya mau bilang bersyukur kayak apapun. Ajaran Nabi Muhammad bisa berkembang. Jujur aja, dalam hal ini apa? Orang NU dan Muhammadiyah apa? Punya keistimewaan di sisi Allah dan Rasul yang saya nggak punya. Kenapa? Saya merasa masih keturunan Nabi. Jadi kecintaan saya kepada Nabi ada hal hubungan darah. Tapi justru yang mulia itu apa? Orang yang bukan keturunan Nabi, yang tadi dibilang nggak ada hubungan darah, tapi dia bisa cinta sama Nabi, ini dia punya penghargaan yang tinggi. Istilah apa? Kalau dia ini pinter, hebat, dari bapaknya bukan orang kaya, bukan pejabat, orang miskin, tapi bisa jadi dokter, ini hebat. Ketimbang saya ini Habib, tapi saya kaya semuanya, saya jadi dokter, nggak hebat. Jadi saya itu ada iri kadang-kadang kepada yang non Habib itu. Jujur terhadap orang lain itu, saya itu kagum. Kok begitu bisa cinta kepada Rasulullah? Saya belum bisa merasakan. Saya ini mungkin cinta ya karena saya mungkin masih ada merasa keturunannya kan. Enggak efek lah. Ada yang mungkin saya nggak bisa rasakan. Yang ada di NU itu aja. Saya melihat nih, gerombolan bersorban nih, hobinya demo. Yang dulu kita tahu dimotonin oleh Rizik. Yang saat ini Rizik lagi gak bisa kemana-mana karena masih bebas bersyarat. Dipakailah mantunya untuk berdakwah di atas mobil di jalan. Demo ini bagi FPI ini seperti pergi haji. Wah, itu seperti jihad sudah. Habis demo masuk surga. Tuhannya cuma dikenal di jalanan aja. Saya sebagai orang etnis Arab aja malu pakai long dress putih, ngapain? Seperti di negeri ini hanya Rizik dan mantunya. Padahal negeri ratusan ribu kiai, ulama, tapi yang keluar Islam cuma dia aja. Dari mana Anda dapat izin mengatasnamakan Islam? Nggak ada. Jangan suka orang apapun mengatasnamakan Islam, itu nggak boleh. NU itu mengatakan Nahdlatul Ulama untuk kelompoknya, Muhammadiyah untuk kelompok. Karena yang berhak memegang label Islam itu hanya yang punya otoritas langit mengatasnamakan Islam adalah apa? Muhammad Rasulullah. Nah ini saya lihat demo BBM long dress datang lagi pakai takbir. Apa hubungannya BBM dengan takbir? Anda ini kan semua nggak tahu ilmu, nggak tahu perminyakan, nggak tahu harga pasar. Harusnya Anda itu yang pakai sorban ini nggak usah lah turun-turun ke jalan. Cukup Anda duduk di masjid-masjid ngajarin fikih, ngajarin sholat. Jangan sok tahu semua mau demo. Jujur aja saya curiga gerakan Anda ini seperti ada yang bayar. Kenapa? Bukan kepentingan Anda, bukan keahlian Anda demo BBM. Ini lagi mantunya, terus mau janji estafet besok, takut orang lain ngambil jatahnya. Janganlah. Saya malu aja loh. Masa ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku Habib di atas mobil teriak-teriak BBM sampai dia mengancam nggak akan pulang. Lah ini negara bapak moyang Anda, Pak. Negara itu punya aturan. Di mana negara punya aturan dan semua orang harus ikut, bukan tinggal di hutan pakai mau nginep di jalan. Aturan demo tuh jam 6 pulang.
Kalau Anda mau begadang, nggak usah situ, nggak usah ngajak-ngajak orang. Anda tidur sendiri di depan Senayan. Anda kan cuma menjorok-jorokin orang aja. Anda mau jebak, Anda memanfaatkan orang-orang awam. Anda berdosa. Kalau Anda tidur sendiri, saya kagum, tidur depan sana, pakai sorban. Nggak mungkin lah. Anda suruh semua orang ribut, tapi Anda takut ribut. Anda berdalih jihad duluan, Anda tapi takut jihad. Janganlah. Saya ini sebagai etnis Habib juga, saya malu aja lihat, kok Islam jadi begini. Demo BBM. Yang lucu kemarin demo BBM. Terus ada berita lagi. Rizik katanya mau datang, padahal saya tahu Rizik gak bisa datang karena masih beberapa syarat. Anda katanya berteriak atas nama agama, tapi Anda melempar isu dusta. Anda dusta demi Allah. Anda mengajak orang permusuhan demi Allah. Anda berlaku zalim demi Allah. Sebenarnya Anda membela untuk kepentingan diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhan. Tuhan Anda manfaatkan. Nah, inilah gerombolan-gerombolan Islam jalanan yang saat ini ada. Ada aneh di negeri ini. Kalau sudah ada Rizik, kayak seperti ada Nabi, semua bergerombol. Lah akhirnya apa? Isu ini dibuat, Rizik mau datang apa? Tujuannya berharap apa? Umat-umat yang awam ini besok ikut berbondong, dianggap apa? Itu jihad. Jihad BBM. Siapa yang ribut BBM? Rizik ini dan FP-nya senantiasa berpikir bahwa pemikiran dia yang benar. Dia tak peduli dengan lagi pemikiran orang lain. Dan saya yakin Rizik itu mengetahui perilakunya salah. Tapi dia sengaja berbuat riya. Karena apa? Dia ingin menjaga eksistensinya dia. Ya mungkin bisa jadi status dia ini hari bisa mendatangkan manfaat, bisa materi, saya nggak tahu. Bisa merasa diagung-agungkan seperti Fir'aun. Dia menikmati. Dan saya yakin hatinya Rizik itu apa? Yang dia lakukan ini hari adalah tidak benar dan menyimpang dari Islam. Dakwah Nabi itu santun tentu. Gerakan demo itu gerakan pemberontakan, makar. Tidak ada dalam Islam untuk menyampaikan suatu gerakan atau aspirasi nasihat dengan cara keras atau berontak demo. Demo itu menurut saya apa? Haram. Seperti pemerintah nggak bisa mendengar apa? Sampaikan secara santun. Masalah nanti pemerintah tidak bisa menerima, Anda nggak usah kecampur. Tugas Anda hanya menyampaikan. Tidak usah Anda merubah orang. Fungsi Nabi itu menyampaikan pengajaran. Ilmu Nabi itu sempurna, tapi apa? Nabi tidak punya kuasa untuk mengajak orang jadi baik kalau orang itu nggak mau jadi baik. Jadi tugas Anda cukup sampaikan kritik yang baik, nggak usah ngotot ngamuk-ngamuk takbir kayak ngajak orang perang, nggak perlu. Selesai. Andai kan Anda sudah mengajarkan baik, kan orang nggak bisa mau ngikutin, Anda nggak dapat musibah. Jadi nggak usah merubah. Justru gerakan Anda tuh memaksa, justru di situ ada pesanan. Kenapa? Tidak ada kebenaran itu dilakukan dengan marah. Itu pasti ada niat lain di balik itu, kata Imam Ali. Tidak ada Nabi masuk, ayo sholat bangsat, kan nggak mungkin. Tapi tidak ada, weh bangsat ini, ayo jatuhkan negara, ayo takbir. Ini hancur Islam, bukan Islam Nabi. Ini cuma hanya gerombolan FPI segelintir aja, yang hobinya demo. Demo itu bukan lagi aspirasi buat orang FPI, tapi demo itu seperti jihad. Pulang hitungan amplop, bayaran sekian. Oh tidak, ya saya boleh aja nggak percaya. Semua orang menduga boleh aja. Karena ngapain Anda semangat sampai panah matahari demo untuk BBM kalau nggak ada yang order pakai sorban? Itu kan baju buat ibadah, sholat. Nggak perlu Anda keluar baju putih, itu budaya Arab. Cukup Anda pakai di Arab. Orang NU kiainya jauh lebih hebat, lebih alam semua. Nggak kontes sorban, ini sudah kayak, aduh, malu saya lihat. Hentikanlah. Cukup kalau Anda mau berbicara hal-hal yang bersentuhan dengan agama, nggak usah ikut campur BBM. Anda bukan yang membela rakyat. Anda ingin membesarkan FPI-nya. Anda ingin membesarkan Riziknya. Mau diangkat Anda seperti imam terbesar. Anda manfaatkan aja kondisi ini, isu BBM. Kenapa kok mantunya datang? Kenapa? Berkaitan dengan Riziknya. Dianggap apa? Ini restunya Rizik. Berarti Anda bukan bela rakyat, Anda bukan bela Islam. Anda berlaku batil tapi demi Tuhan. Nggak ada orang yang dengar Anda. Makin hari orang muak dengan gerak Anda. Makin terus Anda berdemo, makin orang muak dengan Anda. Dan makin orang apa? Tidak melihat di diri Anda itu ada keislaman. Anda di sini cuma hanya menjual sorban, menjual gelar Habib, semata hanya ingin apa? Mengangkat sakpal itu seperti orang hebat. Anda bukan untuk membela orang lain, bukan untuk membela rakyat.
Anda kontes saja. Gak perlu Anda begitu. Kalau Anda tidak mau ikut negara aturan Indonesia, ya monggo. Pulang ke Arab boleh, ke Yaman sono. Saya bukan rasis. Saya sebagai anti Arab juga mau kritik sosial dong. Saya otokritik. Ngapain nih kontes-kontes budaya Arab dibawa ke Indonesia? Ini Indonesia. Anda mau pakai budaya Arab, tinggal di Arab. Jubah itu bukan pakaian Islam. Musuh Nabi juga pakai sorban. Jangan terus sudah pakai sorban, Islam diri Anda. Enggak ada. BBM Anda takbir. Murah betul Tuhan. Takbir, menyebut nama Tuhan bukan lagi sakral. Anda jadikan jal-jal politik untuk kebutuhan hawa nafsu Anda. Akhirnya apa? Banyak orang yang nggak simpatik dengan Anda. Ada dibuat anekdot adzan dengan sebut apa? Takbir. Anda yang merusak Islam. Harusnya Anda jaga tuh nama Tuhan sakral. Jangan sembarangan di jalanan. Masa adzan cuma hanya untuk menciptakan permusuhan. Jangan mudah-mudah Anda klaim Islam. Anda belum Islam. Siapa yang bisa mengklaim Islamnya sudah sempurna? Nggak ada. Jangan suka mengklaim atas nama Islam. Nggak ada. Tidak ada satupun orang bisa mewakili kesempurnaan Islam. Itu hanya milik Rasulullah sebagai otoritas langit. Bijaklah berpikir. Bersihkan hati Anda. Jangan cuma karena kepentingan sesaat Anda disuruh orang, mungkin dibayar. Anda jual agama, Anda jual Tuhan. Anda akan menghadapi musibah yang besar nanti. Ada yang lebih berat dari Dajjal, kata Rasulullah. Ulama yang menyesatkan orang. Ada lagi perkataan dari Al-Habib Abdullah Haddad. Setan lebih senang menggoda ulama ketimbang perorangan. Apabila ulama tersesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang sekarang terjadi. Islam jalanan. Dijual, Anda menerima upah atau apapun untuk merekrut orang. Yang Anda kirim semua orang awam. Kalau orang cerdas, gak akan mendukung Anda. Jadi kalau saya mengatakan ini hari yang saya juga sebagai muslim, jika ada sesuatu hal yang diperintahkan oleh FPI ke A, saya ke B. Jika ada yang dilarang oleh FPI, justru itu kebenaran. Tapi jika ada yang diajak oleh FPI supaya jihad, itu bukan jihad, tapi bukan jihad fisabilillah. Tapi apa? Itu perintah setan bagi saya. Karena dari awal sikapnya ini tidak mencerminkan Islami. Imam Ali pun juga dibunuh oleh seorang ulama. Hafal Quran, ilmunya kalah rizik, ibadahnya kalah rizik, semuanya kalah. Tapi dia dajjal, lebih dari dajjal kata Rasulullah. Dia membantai Imam Ali. Jadi saya minta, janganlah Anda tertipu dengan pakaian-pakaian dan bahasa Arab, doa-doa. Belum tentu dia benar. Banyak riwayat Nabi mengutuk ulama. Yang tadi aja satu, saya aja kaget toh. Sahabat bertanya, apa yang lebih besar dari dajjal ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Ulama yang menyesatkan orang. Jadi ini yang perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar, sikap aktivistik melawan ulama-ulama yang sesat, ulama yang ingin mengadu domba. Ini yang dilawan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sibuk dengan urusan orang minum, orang zina digebukin, nggak ada. Itu karena dosa personal. Yang dibilang amar ma'ruf nahi mungkar itu melawan tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Karena itu berbahaya. Kalau urusan personal nggak perlu digebukin, diajak baik. Ini kan sekarang FPI berdalih kita amar ma'ruf nahi mungkar. Sesat yang Anda lakukan itu, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ngancurin warung orang, tidak ada. Yang dilawan oleh Nabi itu apa? Segala sesuatu atau tokoh yang ingin menghancurkan umat manusia. Di mana di situ apa? Hancurnya keadilan. Yang di mana itu apa? Akan melahirkan penindasan. Ini dilawan Nabi. Jadi sekarang ini saya ini amar ma'ruf harusnya, sikap aktif itu melawan ulama-ulama tadi itu. Yang katanya Nabi lebih berat dari dajjal. Yang katanya Habib Abdullah Haddad lebih berbahaya ulama karena bisa menyesatkan orang. Ini yang harus kita sikapin, aktivistik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana tentang Rasulullah? Katanya Ali bin Abi Thalib, saya menghormati Rasulullah Nabi Muhammad bukan karena dia keluarga saya dan bukan karena dia mertua saya, tapi karena apa? Dalam diri Muhammad itu lautan ilmu. Dalam diri Muhammad itu apa? Kebenaran. Itu yang membuat saya itu memuliakan beliau, menghormati. Jadi kemuliaan itu bukan karena siapa leluhurnya atau siapa. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib tahu Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul.
Tapi ingin menegaskan kepada orang yang bertanya itu, bahasanya apa? Kebesaran Rasulullah itu bukan karena selain apa, cuma ini ilmunya dan adabnya. Itulah akhirnya oleh Allah ditunjuk dia sebagai layak memegang amanat ajaran suci. Jadi Nabi itu menjadi suci atau mulia itu bukan karena didorong sama Allah dijagain, enggak. Tapi pribadi Nabi itu bisa menjaga kesucian dirinya, yang akhirnya sama Tuhan apa? Dikasih itu amanat Al-Quran, membawa kitab. Itu pun juga Rasul-Rasul yang lain. Sekalipun Nabi itu dimuliakan sama Allah, tetap dia adabnya tinggi. Nah, di situ Ali bin Abi Thalib bilang apa? Itulah, saya itu memuliakan Rasulullah itu karena apa? Dalam diri Rasulullah lautan ilmu, kebenaran dan adab yang tinggi. Nah, jadi ada nih, saya lihat berapa kali ini, jujur aja ya, ini negeri lagi dibuat gaduh oleh satu, ya sebetulnya ya karena ini orang goblok tapi punya nasab Habib katanya, si Bahar ini akhirnya dijadiin, ditanggepin orang banyak. Betul, ini orang goblok, nggak ada lebih ilmunya, nggak punya apa-apa ilmunya, cuma modal nasab. Dan muncul kan orang membanggakan dirinya di orang lain, saya ini Habib. Nggak pernah Nabi begitu. Kalau saya memanggil diri saya, nggak mungkin saya mau bilang Habib Zain, nggak ada. Karena Habib itu datang dari panggilan orang tadi itu. Seperti seorang kiai, misalnya saya Kiai Agil Sirot, nggak mungkin, pasti Said Agil akan mengatakan saya Agil Sirot. Jadi memanggil kiai atau Habib itu orang yang menghormati, gelar yang disematkan orang. Nah, begitupun juga saat ini yang terjadi kepada Bahar ini membuat gaduh. Sebenarnya satu malas menanggepin, tapi saya lihat nih kok jadi makin gaduh. Saya ingin meluruskan, semua yang disampaikan oleh Bahar itu sesat. Dan sebagian ada para Habib yang meyakini pendapat Bahar itu. Ya maklum lah, ada ini apa ya, ada kekeliruan turun-menurun. Yang di situ akhirnya apa? Dijadikan suatu kebenaran, padahal tidak ada dasar hukumnya. Kultus-kultus terhadap Habib itu, yang saya sudah pernah sekali saya jelaskan loh, ya, yang sering kali dipakai dalil kepada mereka ini Bahar semuanya itu yang membanggakan dirinya, itu akibat apa? Sesat pikir atau salah tafsir memahami Al-Quran. Yang saya bilang ahlul bait suci dalam Al-Quran itu seseorang yang sudah ditunjuk sama Allah, bukan ditunjuk oleh Rasul. Semua orang-orang suci itu, kerasulan dan imamah itu ditunjuk oleh Allah. Jadi pengangkatan ahlul bait itu di situ ada Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain, itu bukan ditunjuk oleh Rasul, ditunjuk oleh Allah. Karena yang paling mahal tahu kesempurnaan seseorang itu ya Allah. Jadi tidak mungkin saya dapat kemuliaan dimuliakan oleh orang yang nggak mulia. Ya nggak bener dong, sama-sama nggak mulia. Nah ini ada klaim-klaim dari nenek leluhur itu semua fiktif. Itu semua nggak ada hayalan. Nah, saya perhatikan kelompok-kelompok awam ini yang nggak punya ilmu, yang suka dia bicarakan apa ya? Seperti orang primitif, membanggakan leluhur, seperti orang menyembah pohon tuh, leluhur. Pasti tanya ilmunya apa? Nggak tahu. Atau orang nyembah batu, ditanya ilmunya apa? Nggak tahu. Tapi merasa saya punya keturunan hebat. Nah inilah yang terjadi oleh Bahar. Caci maki, dia menolak katanya dari Wali Songo itu nggak ada keturunannya. Ini kan sudah ketololan. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Dia anggap ini yang paling hebat pengakuan terhadap kehabiban ini di dunia cuma Arobitoh yang di Tanah Abang itu. Padahal nggak ada, di dunia cuma ada di Indonesia. Saya harus jujur aja, di Yaman sendiri nggak ada itu. Dan itu bukan catatan wahyu, bisa aja salah, namanya kerjaan manusia. Dia bukan kitab suci, sekalipun sudah dibukukan, belum jaminan kebenaran, ada mungkin salah. Karena kerjaan manusia itu pasti nggak mungkin sempurna. Apalagi cuma pencatatan katanya orang. Nah, saya seorang Habib, tapi saya nggak terlalu apa ya, petean gitu, saya nggak memikirkan. Karena apa? Menjadi Habib itu bukan suatu usaha, bukan suatu prestasi. Membujul saya jadi Habib kok. Bukan terus saya jadi Habib, besok bisa ilmu terbang. Nah itu mungkin top, tapi kan itu nggak ada.
Nah, ini dikutip oleh kelompok Bahar ini yang sesat, saya perhatikan, mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Kala Rasul, al-anun nas man lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk, siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah, mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab, mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut di penjara, kami tidak takut dibunuh. Kan mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Yang tadi yang sudah ditunjuk sama Tuhan itu tadi, yang orang sudah disucikan, 5 orang itu yang dalam surat Al-Ahzab disucikan, wa yutathiru tathiro. Nah, ini salah difahami oleh berapa orang turun menurun, dianggap itu saya ini yang Habib ini dikaitkan dengan Al-Quran itu. Padahal kalau dilihat ayatnya itu suruh mencintai keluarganya apa? Setelah apa? Upah, setelah ajaran suci. Berarti siapa? Kalau ajaran suci siapa? Ya manusia yang disucikan. Emang yang mengemban tadi itu 5 orang yang disucikan ajaran suci tadi. Setelahnya ini bukan, nggak ada apa-apanya. Ini terus polemik. Saya seorang Habib yang malu aja. Bahasa itu kok merasa paling hebat. Nggak malu Anda membanggakan diri Anda sendiri. Padahal Anda ini busuk. Nggak ada kelebihannya. Cuma modal nasab, Anda pernah di pondok bahasa Arab, pura-pura kutip kitab nggak tahu. Anda mau klaim Arabito, jangan lah. Terus Anda beda katakan Wali Songo nggak ada keturunan. Lah, masa segitu banyaknya mandul semuanya? Secara logika kita nggak mungkin. Terus sepertinya nggak mandul orang dari Yaman begitu. Sudah abad 14 kemari masuk, itu Wali Songo. Banyak keturunannya. Cuma dulu itu apa? Mereka masuk sini apa? Tidak membawa embel-embel Habib. Tidak membawa embel-embel Arab. Mereka membumi, mengganti namanya jadi nama Indonesia. Itu seharusnya. Mungkin Nabi Muhammad kalau mungkin dulu lahirnya di era Yahudi, tidak pakai nama Muhammad. Karena mungkin nama Muhammad itu ya mungkin identik dengan Arab. Lah, Wali Songo ini sudah abad 14. Jumlahnya jauh lebih besar kalau mau dihitung. Mereka datang kemari melebur namanya. Berbudaya Nusantara, bernama Nusantara. Nggak ada marga-margaan. Marga-marga ini cuma ada di Yaman, di Iran, di India nggak ada marga. Terus keturunan Nabi yang di Iran, di India nggak tercatat di Arab itu dia bukan keluarga Nabi? Yang nggak juga dong. Ini kan baru kalau kita tuh jilid 1 lah. Mungkin nggak sampai. Sementara kalau mau dicatat nih keturunan Nabi ada 1000 jilid. Jadi jilid 1 jangan terus mewakili. Kok sepertinya kok yang dari Yaman nih KW nomor 1. Nggak ada. Saya nggak melihat ada yang intelektual. Cuma satu mungkin yang Yaman ini intelektualnya Gure Syihab, bisa punya tafsir Al-Quran. Yang lainnya mana? Cuma bawa kisah-kisah nenek moyangnya, dibilang sakti, gini-gini, terus merasa saya keturunan mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang membanggakan leluhur atau menghormatin orang lain supaya dirinya terhormat, itu licik. Tapi seseorang yang dengan dirinya dia mencapai prestasi, itu bijaksana. Jadi nggak perlulah mau bangga-bangga nasab leluhur. Kalau dirinya goblok ya tetap aja tolol, nggak ada gunanya. Nah, dari situ saya lihat ceramah si Bahar ini sudah terlalu aja dia mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Padahal itu jelas semua ada keturunan. Dulu itu nggak PTN harus dicatat. Saya juga bingung kok harus ada gap antara Habib dan non-Habib. Nggak perlu. Saya ini ya karena mungkin saya pakai marga ini ya karena saya ya dari Yaman aja. Sebetulnya saya lebih setuju yang Wali Songo semuanya. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Dia keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi begitu dari kakeknya Quraisy lahir di Arab, ya dia menggunakan Arabnya. Tidak membawa budaya leluhur sebelumnya. Nah, ini Wali Songo bagus. Begitu dia masuk ke Indonesia, dia melepas budaya Arab, gaya ke Arab, nama-nama Arab. Karena nama itu semua sama.
Lah, bergantilah di sini dia namanya ada Gunung Jati atau siapa kek, nggak ada nama Arab lah. Budaya Nusantara. Dan mereka nggak harus mewakili, oh ini saya keturunan ini, enggak. Lah itu berjalan dengan sendirinya. Lah di sini Bahar sok merasa paling hebat. Terus apa? Dia semenjak itu karena menganggap Arobitoh ini segala-galanya, dia merasa petantang-petenteng, lebih petantang-petenteng dari Nabi. Padahal Nabi nggak petantang-petenteng. Ali bin Abi Thalib itu nggak ada petantang-petenteng semuanya. Merendah terus kok. Ini tikus-tikus yang begini kok jadi. Saya perhatiin kalau Habib yang petantang-petenteng berarti apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Goblok aja. Nah di situ Bahar goceh teriak macem-macem sampai dia menyinggung NU semuanya. Kan saya pernah berapa kali saya bilang, leluhur saya itu datang dari Yaman kemari itu karena di sini sudah Islam semuanya. Dan Islamnya sefaham dengan Thariqah yang ada di Yaman. Jadi masuklah kemari, diterimalah oleh orang NU di sini. Karena orang sini apa? Sangat memuliakan Nabi. Nah, sebelum saya mau masuk kemari, saya coba mau masuk dengar satu ceramah ini, ya maklum lah. Kalau gurunya brutal, bego, cuma modal nasab, dia akan melahirkan muridnya seperti dia. Ini ada satu cecunguk kecil ini juga rambutnya ikut-ikut panjang. Dia mengutarakan apa? Seorang Habib itu masih lebih hebat daripada 70 kiai. Sampai sekalipun tuh Habib koplok, 70 kiai itu kalah. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Lah ini kan nggak perlu belajar jauh-jauh. Ini perkataan orang tolol. Masa gara-gara nasab Habib goblok lebih pinter? Apa yang mau diomongin? Dia kayak Bahar itu. Kata Ali bin Abi Thalib juga saya katakan, orang tuh menjadi mulia itu, kehebatan seseorang itu apa? Dilihat apa? Dari lisannya. Orang pinter kalau nggak berbicara, nggak ketahuan kepintarannya. Begitupun juga orang goblok bisa ketahuan dari bicaranya. Lah, seperti Bahar ini kan banyak omong. Makin dia ngomong, makin kelihatan gobloknya. Lah, inilah turun kepada muridnya. Inilah akibat orang salah asuh. Dari turun-menurun, dicekokin, dibilangin, oh ini keturunan mulia Habib. Akhirnya apa? Lupa diri. Orang tuh jadi mulia tuh karena ilmunya. Mau tadi Ali bin Abi Thalib bilang apa? Aku menghormatin Muhammad Rasulullah bukan karena dia saudaraku, bukan dia karena mertuaku. Tapi karena apa? Kebenaran ada pada diri Muhammad. Jadi tolak ukur kemuliaan tuh ya ilmu dan adab. Dua ini nggak boleh lepas. Orang berilmunya banyak, kalau nggak punya adab ya tetap aja binatang. Yang repot lagi orang nggak punya ilmu, nggak punya adab. Ya ini contohnya Bahar. Seperti binatang lagi. Lah melahirkan Pak murid-muridnya ya kayak binatang lagi. Apa sih ceramah gitu di mimbar? Seorang Habib lebih hebat terus besok yang dengar bisa jadi punya ilmu. Kan nggak, belum tentu. Mau saya bilang ini ribut-ribut Habib ini pepesan kosong. Jadi nggak perlu diributkan. Saya ingin mengutip sedikit. Ada perkataan tuh dari Nabi. Keluarga atau sahabat Rasul adalah orang yang mentaati Allah, sekalipun dia tidak ada hubungan darah. Dan bukan keluarga Rasul mereka yang tidak mentaatin Allah, sekalipun dia apa? Ada hubungan darah dengan Rasul. Di sini ada dikasih contoh satu. Di era Nabi, satu itu Nabi berkata kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, antum apa min ahlil bait Rasul. Salman yang seorang secara darah tidak ada hubungan darah dengan Rasul, dikaitkan apa? Dia keluarga Nabi. Ini bukan Habib, tapi kenapa Nabi bilang Salman min ahlil baiti? Karena kemampuan ilmu yang tinggi. Seorang bukan keturunan Nabi, tapi kecintaan Nabi, kecintaan Ali bin Abi Thalib, kecintaan semuanya keluarga Nabi. Karena kehebatan ilmunya seorang dari Parsi ini. Kalau Nabi dipuji oleh Allah karena melihat kemuliaan Nabi yang begitu hebat, adabnya hebat, Allah mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat memberi sholawat. Itu cuma satu ajaran agama yang Allah lakukan sebelum manusia melakukan. Allah suruh kita pergi haji, Allah nggak haji. Allah suruh kita sholat, Allah nggak sholat. Tapi ada satu penghargaan Allah kepada Muhammad karena begitu tawaduk sempurnanya. Di situ Allah apa mengatakan saya Allah dan malaikat memberi sholawat. Nah, di sini Rasulullah kepada Salman Al-Farisi begitu melihat kehebatan seorang Salman yang ahli filosof semuanya, tawaduknya,
Nabi mengatakan apa? Salman min ahlil bait, Salman keluargaku. Lah, menurut pandangan saya saat ini, ada satu riwayat mengatakan, pernah suatu saat Rasul bertanya, mana umatku yang paling mulia? Sahabat bertanya, wargamu ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Ada lagi bertanya lagi, sahabatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Kenapa? Kalau yang tadi keluarga, ya dia kalau jadi cinta sama saya, dia bukan suatu kehebatan, keluarga saya. Kalau yang tadi sahabat, ya dia kalau hebat, ya dia hebat, kenapa? Masih bertemu dengan saya. Terus semua diam. Kata Nabi apa? Ada satu umatku, umat setelah aku, yang dia tidak mengenal aku, yang tidak berjumpa dengan aku, tapi begitu taat dia kepada ajaranku, begitu ingin menjaga marwah ajaranku. Itu orang yang ditanya oleh Nabi apa? Orang setelah Nabi. Tidak dibilang situ keturunan Nabi, tidak dibilang siapa-siapa, umat semuanya. Nah, di sini saya mau lihat dengan tadi seperti Salman Al-Farisi itu yang tidak ada hubungan darah, tapi langsung kalau Nabi yang mengatakan berarti sudah wahyu Allah. Dibilang Salman Al-Farisi. Di sini dalam pandangan saya itu apa? Umat Islam di Indonesia ini apa? Semuanya keluarga Nabi. Seperti perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari yang sampai ini hari sudah 1 abad mencetak puluhan juta umat muslim. Ini negeri jauh dari Arab loh, nggak pakai Nabi. Satu lagi Muhammadiyah, nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi begitu ingin menjaga ajaran Nabi. Nah, dalam pandangan saya, muslim di Indonesia nih, yang tadi kalau Salman Al-Farisi masih lebih baik dari Salman Al-Farisi. Kenapa saya bilang lebih baik? Salman Al-Farisi kemuliaan tuh pada saat itu mulia, dia masih berhadapan dengan Rasul. Ada pembimbing pengajaran mutlak. Istilahnya kalau yang dikatakan oleh Nabi itu ya perkataan Tuhan. Jadi bisa terbimbing karena lisan dari Rasulullahnya apa? Ya lisan Nabi, lisan Allah. Lah ini kita sekarang nggak ada, nggak ketemu Nabi. Semua berusaha mencari ilmu, semua berusaha mencari ilmu, ingin mendekatkan kepada Allah, ingin mendekatkan kepada Rasulullah dengan segala hal yang terbatas. Mau saya bilang nih, mau NU Muhammadiyah dengan kekurangannya masih lebih baik dari Salman Al-Farisi. Kenapa? Tidak pernah jumpa Nabi loh ini semua. Yang tadi nggak bisa bahasa Arab jadi bisa bahasa Arab. Begitu berusaha. Saya lihat berapa kiai semuanya saling terus apa? Memperbaharui pandangan ilmunya, nggak berhenti. Terus berusaha ingin mendekat kepada Rasul, ingin mendekat kepada Allah. Apa itu di situ? Ilmu, bukan nasabnya. Kalau nasab itu tolak ukur kemuliaan, nggak mungkin Salman ditunjuk kepada Nabi, keluarga Nabi. Disinilah saya bilang, untuk Habib-Habib yang pro ini, yang salah asuh juga, dan saya juga mau kritis ini. Para kiai-kiai NU juga jangan terlalu lebih lah. Batasilah ketaatan dan itu apa? Untuk ahlul bait yang telah disucikan. Selainnya Anda cukup menghormati aja boleh. Dan kalau mencintai nggak harus Habib. Semua manusia ini perlu dicintai. Kenapa? Ada yang lebih tinggi dari nasab, yaitu apa? Roh Allah. Semua manusia tanpa kecuali di dalam dirinya apa? Ada roh Tuhan. Dia tercipta langsung dari roh Tuhan. Wa nafakhtu min ruhi. Apakah ada nasab lebih tinggi daripada roh? Tidak ada. Maka para nabi itu tidak pernah membanggakan nasab. Dan banyak riwayat dari nabi maupun dari ahli bait suci mengkritik tentang nasab. Kenapa? Buktinya ini hari terjadi. Orang hanya membanggakan nasab, tapi kopong ilmunya. Orang membanggakan nasab, tapi apa? Jahil, nggak punya adab. Makanya ada perkataan, belilah orang tuh kedudukan di depan itu karena ilmu dan amalnya, bukan karena nasabnya. Kalau nasabnya bawah rendah, ya taruh di got, nggak apa-apa. Kalau besok ada orang yang nggak bernasab, tapi punya adab yang tinggi, letakkan dia di atas kepala saya. Jadi kalau dikatakan Habib 170 Kiai NU, ini ajaran seples ini. Saya ini kenal Kiai banyak. Saya ketemu orang itu, maaf loh, orang itu kadang-kadang nggak belum dijulukin Kiai itu, saya minder. Dengan gaya mereka biasa, maaf, kadang-kadang kerjanya mereka mungkin ada yang ngojek atau jual warung. Tapi kalau saya duduk sama mereka, mereka punya kemampuan hebat memahami Al-Quran, punya kecintaan yang hebat kepada Rasulullah. Saya aja minder. Lah kalau Bahar duduk sama Kiai NU, ya rontok tuh rambutnya, nggak kuning lagi. Kan dia cuma berani keluar depan-depan muridnya yang goblok-goblok aja kan. Coba suruh shooting tuh murid-muridnya.
Pasti cecunguk aja suruh ketawa. Duduk di sini, ayo sama-sama intelektual. Adepan sama saya ilmu. Ayo sama Kiai NU. Rontok itu ada. Nggak ngaku Habib lagi, mungkin ngaku kambing. Nggak usah lah bangga-banggain nasab. Biasa-biasa aja lah. Saya mintalah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Saya sebagai seorang Habib, jujur, saya ini malu sekarang ada konflik ini. Yang semua ini dibikin ulah oleh si Bahar. Yang dari awal sudah saya nggak ingin menanggepin. Kenapa? Ini omongan orang tolol. Orang boblok, mabuk nasab. Bagi dia tuh, mungkin nasab tuh dianggap mati akidah. Ada nggak ada. Sekali lagi, yang boleh kita muliakan itu seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Berarti apa? Yang sudah diwahyukan. Berarti apa? Yang sudah disucikan. Hanya siapa? Yaitu tadi, Ahlul Bait suci. Ada lagi perkataan yang dianggap oleh Habib-Habib ini sekarang ini merasa apa? Dia itu beda dengan yang lain. Kan ada hukum fikih mengatakan apa? Ahlul Bait Rasul tidak memakan zakat. Kan zakat itu barang yang disuci dari manusia kan? Maksudnya barang yang bukan suci maksudnya. Maksudnya apa lagi ya? Pembersihan dari dosa. Para orang suci itu nggak boleh makan zakat. Ahlul Bait. Kenapa? Dia mengemban ajaran suci, harus terjaga mulutnya dari kesucian. Bagaimana dia mau menyampaikan ajaran suci, sementara dia memakan barang-barang yang mungkin masih subhat, yang diragukan halal atau haram, itu bisa menggugurkan ilmunya. Jadi nggak suci. Nah, inilah Ahlul Bait di sini yang tidak boleh menerima zakat. Makanya para nabi, para imam, para rasul itu dia bekerja sendiri. Dia mengembala hewan. Dia nggak terima upah dari orang. Karena nggak boleh. Kalau upah dari orang, nanti orang itu boleh nipu, rusak ini kesuciannya. Itu yang nggak boleh. Dia maksud apa? Menerima zakat ini mereka yang disucikan. Nah, sementara agak dipahami oleh beberapa Habib di sini, diartikan kepada mereka. Para habaib, para syarifah. Jadi syarat menerima zakat, dia bukan Habib, dia bukan syarifah. Kalau Habib tidak boleh diberikan zakat, syarifah tidak boleh diberikan zakat. Lah, sementara agak dipahami oleh beberapa Habib di sini, diartikan kepada mereka. Anda mau makan zakat, nggak makan zakat, nggak ada jaminan. Nah, ini jadi apa? Mereka menganggap, loh, zakat aja saya nggak boleh. Berarti apa? Saya itu beda dengan Anda. Ini sesat lagi. Di sini yang tidak boleh memakan zakat itu para rasul dan Ahlul Bait yang disebut tadi 5 orang itu. Ini semua kepimpinan ilahi. Jadi menunjuk Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan semata keluarga. Itu ayat Ahlul Bait itu apa? Ayat kepimpinan ilahi. Di mana setelah kenabian itu ada kepimpinan, ada imamah. Mereka datang dari keluarga Nabi yang 5 aja. Tapi tidak semuanya masuk keluarga Nabi. Kan banyak keturunan imam, nggak masuk. Jadi bukan semata keturunan Nabi. Kebetulan aja lewat dari keluarga Nabi ini aja. Kalau emang dia diartikan secara itu keluarga, berarti semua keluarganya masuk dong. Kok cuma 5? Enggak. Jadi jangan dipahami dalam Al-Quran itu Ahlul Bait itu bermakna keluarga, bukan. Tujuan di situ Allah ingin menegaskan kepimpinan ilahi setelah ketiadaan Muhammad. Berganti mereka yang terus melanjutkan ajaran suci itu. Itu aja. Jadi ya kita maklum lah, mungkin kita anggap si Bahar nih masih orang goblok lah. Jadi nggak usah ditanggepin terlalu berlebihan, karena orang goblok itu akan ditinggalkan orang. Dan nggak usahlah kita kultus Habib semua. Yang jelas apa? Semua manusia itu makhluk yang sempurna, tercipta langsung dari Allah. Makhluk yang paling agung dari seluruh ciptaan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang merasa, oh ada orang lebih rendah dari saya, itu sombong. Kalau emang ada seorang merasa Habib, dia merasa dirinya memandang orang lain lebih rendah, itu iblis. Jadi nggak ada, dan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Ahlul Bait. Nah inilah gerombolan ini. Emang Habib sekarang banyak Habib gadungan, Habib yang orientasi cari duit. Kalau Habib dulu dakwahnya buang duit, hidupnya sederhana, nggak punya mewah, nggak gondrong, nggak pakai mobil Ferrari. Maka katanya Bahar pernah mengutip bahwa ada satu imam yang katanya punya mobil di dunia cuma 2, itu hoax. Habib Bahar hidupnya mewah, banyak ngomong. Habib Bahar mobilnya bagus, Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abu Ya Maliki
Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi dua, satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abu Ya Maliki, sekali oles minyak wangi, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta, cuma sekali oles. Terus itu mau bilang beliau cinta dunia. Ditanya, ya Habib, kenapa seperti ini? Takriman wa tasyrifan lil ilm. Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Itu kata Imam Maliki di Arab untuk membela dirinya, katanya punya mobil mewah di dunia cuma dua, yang satu pangeran Inggris, satu dia. Itu hoax. Ini orang dari kampung membohongin orang. Mungkin orang di situ yang bisa dibohongin. Terus dia mengatakan lagi, ada satu ulama di Saudi apa, pakai minyak wangi satu olesan 15 juta. Itu hoax. Gak usah bela diri. Anda tetap kardus. Saya bilang, Anda ini Muawiyah. Anda mau jual nasab Nabi untuk cari duit. Itu aja mungkin. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang mana Habib Kribo membongkar tentang kelakuannya oknum-oknum habaib, yang mana kelakuannya tidak sesuai dengan agama ya, yang suka pamer, suka apalah gitu. Jadi dibongkar oleh si Habib Kribo ini, termasuk ada Habib Taufik, ada Habib Bahar, Habib Rizik, ya semuanya Habib-Habib ini dibongkar oleh Habib Kribo. Dan bahkan Habib Kribo ini, kamu ini adalah menjual nasab demi mencari keuntungan gitu ya, kata Habib Kribo ini. Jadi memang berani sekali ya si Habib Kribo ini. Dari dulu memang walaupun dia sesama habaibnya, tapi dia berani, tidak segan-segan untuk mengungkapkan kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Dan di situ Habib Bahar yang berfoya-foya katanya ya, pergi ke undangan bawa mobil merah, dan dikasih bukti sama Habib Bahar bahwasanya raja di mana di Arab apa ya, ada 2 mobil, satu-satunya yang dikeluarkan, satu Raja Inggris, Ratu Inggris, dan beliau katanya. Itu kalau menurut Habib Kribo itu adalah hoax gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.